Sekjen PBNU waktu lalu, wah dengan bahasa yang betul-betul normatif, luar biasa ya, demi kesatuan, persatuan, bla 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 segala macam. Benar apa yang dikatakan benar. Cuma lucunya kan ini loh, bagaimana Yahya Waloni, bagaimana UAS, yang menurut Saifuddin Ibrahim, inilah sumbernya dia. Sumbernya itu dari dia. Jadi MKC dan Kristuber yang lain itu merespon, menanggapi, menjawab. Betul ya? Nah, contoh si UAS. UAS pun harusnya masuk penjara dari awal. Cuma minta maaf aja enggak loh. Sampai ada ustadz yang lain dengan bangganya, wah dia luar biasa, tidak mau kompromi, tetap tidak mau meminta maaf. Yahya Waloni, Yahya Lonely saat ini, dulu ketika dia ngobrak-ngabrik kekristenan ya, seolah-olah begitu. Dengan katakannya Kristen dan Protestan itu adalah prosetan, kemudian dia nulis buku untuk cari makan ya, nulis buku yang buat saya sangat-sangat topik yang sangat-sangat murahan sekali, karena hanya sekedar cari trading topik, tarik popularitas, menulis buku surga bagi Islam, neraka bagi Yahya Waloni. Wah, itu penghinaan sekali, saudara. Ya, saya menjawab, saya disclaimer ya, Yahya Waloni, bahwa surgamu itu betul, surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Itu benar, surgamu itu nerakanya kami. Ia menyayangkan pemerintah belum menghapus konten-konten yang dibuat dan dipublikasikan orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut siapa? Ya, Napoleon. Yang kamu maksud yang Kristuber ya. Lah, matamu di mana? Kamu kemana saja? Yang kamu cek itu yang mana? Kamu apakah nonton sendiri? Sementara bagaimana itu yang Islam itu? Bagaimana ustadz-ustadz intoleran? Bagaimana mu'alaf gadungan itu yang membahayakan negara, yang jelas-jelas menistakan kami? Nah, yang menarik lagi, ada sebuah ungkapan ya, Irjen Pol ini mengatakan bahwa yang dia lakukan itu adalah membela agama dan negara. Sementara Denny Sirgar mengatakan gak usah bela agama. Ini loh, gak usah bela agama, bela Tuhan segala, Pak. Kamu dapat duit suap dari tersangka koruptor aja itu sudah menghina Tuhan dan agamamu yang Islam itu. Kamu menghina Islam itu. Apalagi yang kamu lakukan ini. Waduh, sangat-sangat menistakan dirimu sendiri. Sebagai orang yang beragama Islam, Bonaparte mengaku menganiaya Kece karena marah dengan ulahnya. Lah, kelakuanmu itu bagaimana? Kamu bela-bela Tuhan, sementara kamu tuh maling, kamu tuh koruptor. Betul? Kamu lumuri dengan tai mukanya Muhammad Kece. Sementara tai itu adalah otakmu. Karena apa? Seorang irjen dengan kelakuan seperti ini, dengan alasannya agama macam apa yang kamu bela ini kalau caranya begini? Yang disebut otak-odang itu ya seperti ini. Artinya odang itu ternyata otak dan tai-nya itu jadi satu. Nah, ini permainanmu. Begitu loh. Apakah saya marah? Ya, saya marah karena saya menyayangkan sekali Anda itu playing victim dan Anda melempari mukamu dengan tai sendiri sebetulnya. Satu iman, satu tujuan. Askri News katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, saudara, masih hangat sampai saat ini, masih tetap trading topik, yaitu mengenai masalah Pak MKC ya. Dan luar biasa, minggu kemarin itu Kristuber bahkan Pausang yang biasa dengan gubrak-gubraknya. Nah, beda dengan saya bukan gubrak-gubrak tetapi gedebuk-gedebuk. Ya, beliau merahasiakan bahwa ada oknum jenderal yang menganiaya MKC, bahkan dengan biadabnya ya, sampai melumuri muka MKC dengan kotoran manusia. Dan beliau ini seorang pesakitan, tahanan yang bagi saya setara dengan maling ya, karena itu kan masalah korupsi di sana ya, red notice yang dia berikan kepada Joko Chandra koruptor, tapi dia masih rasa jenderal, masih rasa atasan gitu.
Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang perlu kita bahas yang sangat penting di tengah-tengah kemelut, bukan hanya sekarang saja. Memang saat ini di MKC ini era kebangkitan para Kristuber ini berani, tetapi tentu tetap terukur, saudara ya, menyatakan apa yang salah, dan kita memberitakan mana yang salah, mana yang benar, itu harus disampaikan. Jadi tidak ada urusan dengan membela yang salah, bukan di situ, bukan di situ. Nah, kita belum mulai saja sudah ada komen yang buat saya komen yang salah kaprah, dan ya tapi ya maklum kalau kadrun ya cara berpikirnya seperti itu, kebalik gitu loh. Sepertinya cara berpikirnya kebalik, otaknya juga terbalik, jadi saya bisa maklumi. Sebentar ya, saya cari. Jadi intinya begini, dan ini beberapa kali saya dengar ya, mereka sinisme terhadap kita yang memberitakan kebenaran ini, terutama yang sedang memviralkan masalahnya Pak MKC ini. Contohnya sebentar kok. Ini karena belum mulai kita sudah banyak yang komen bagus, tetapi biasa kalau kadrun itu miring-miring. Intinya begini, heran dengan orang Kristen ini, sudah tahu MKC ini salah kok dibela, begitu ya. Sudah tahu dia penghina, penista agama kok dibela. Begini loh Dul, ceritanya kita ini bukan membela soal kesalahannya dia, tetapi yang kita teriakkan ini adalah adanya ketidakadilan terhadap umat Kristen gitu ya. Jelas ketidakadilan itu yang terjadi. Kalau orang Kristen itu fair, kalau memang salah ya sudah, silahkan selesaikan secara gentleman dan selesaikan secara hukum yang berlaku, silahkan. Cuma ada satu keanehan. Pertama, cara penangkapannya pun sudah tidak prosedural, tidak ada pemanggilan, tidak ada tabayun, ya toh. Wakil Ketua UMI langsung ngancam-ngancam secara implisit dan eksplisit, sudah jelas mengancam, saudara. Mengatakan kalau nggak diusut, jangan heran kalau terjadi kerusuhan, dan intinya kan begitu. Silahkan pilih, Polri silahkan pilih, kan begitu. Nah itu pemimpin macam apa kok ngomongnya seperti ini? Ya jangan mentang-mentang karena mayoritas lalu ngancam-ngancam secara implisit semacam itu. Dan itu kan berkali-kali begitu tuh Anwar Abbas ya. Demikian juga ya, sebenarnya mau menyerahkan diri karena bagi dia itu jauh lebih aman kalau langsung berhadapan dengan polisi. Tapi saudara, isunya apa? Wah, dia ditangkap. Bahkan ada isu dia lari ke sawah-sawah ditangkap. Tidak demikian. Ada bukti-buktinya. Saudara ya, kemarin mantan Bapak Mario PL ya, yang beliau adalah dulunya Haji Muksin. Dia mengatakan beliau yang menelpon Polda Bali juga bahwa MKC siap untuk menyerahkan diri, gitu ya. Tetapi faktanya beredar kabar bahwa dia ditangkap. Tidak demikian, saudara. Oke. Nah, sehari kemudian tim lawyer waktu itu datang, tidak bisa ketemu, alasannya apa? Isoman. Ternyata hari itu si Irjen Napoleon Bonaparte itu, wah gila saudara, menghajar habis-habisan, dan pengacara ditipu oleh oknum-oknum polisi di sana. Bagaimana mungkin di Mabes Polri bisa terjadi seperti ini? Nah inilah yang sedang kita perjuangkan. Oke, sebelum saya bersama rekan-rekan, saya akan sampaikan dulu beberapa artikel ini saudara. Jadi begini, tapi luar biasa saudara, seperti yang saya katakan tadi, kalau Indonesia tidak bicara, maka dunia internasional juga bicara. Waktu lalu Aletheia itu adalah sebuah media yang saya dengar ya dari IKIM Eropa, itu media terbesar kedua setelah Vatikan News. Nah ini UCA News, Union of Catholic Asian News, dia juga mengupas tentang MKC. Yang waktu kemarin juga itu CNN juga sudah mengupasnya. Dan minggu depan akan ada lagi media internasional yang akan mengupasnya. Jangan lupa saudara ya, kunjungi ini, nanti saya akan taruh di live chat, di like saudara, di like sebanyak-banyaknya supaya kita mendapatkan perhatian dunia internasional, dan terus akan dikupas terus
membuka kebenarannya. Oke, saudara ya. Nah, ini kita bahas dulu tentang si Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Sebentar. Nah, ini banyak sekali saudara sebut Irjen Pol Napoleon, Irjen Napoleon Bonaparte ini banyak sekali saudara. Tapi siapakah dia? Ternyata dia ini kasus red notice ya saudara, dari si seorang koruptor, red notice-nya itu saudara. Nah, jadi begini saudara, news video, pukuli hingga melumuri dengan kotoran manusia loh saudara, Napoleon Bonaparte. Alasannya apa Napoleon Bonaparte ini? Saya bela negara dan agama. Dari sini aja saya rasanya muak sekali. Dia melumuri mukanya MKC, dia hajar MKC, dan lihatlah saudara mukanya ini MKC sampai bengkak. Saya ini mantan karateka saudara. Jadi saya tahu kalau pukulan model begini ini berarti nggak main-main. Tapi alasannya dia apa saudara? Mari kita cek ya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi mengungkapkan Irjen Napoleon Bonaparte tak hanya memukuli Muhammad Kasman alias Muhammad Kece, tetapi juga melumurinya dengan kotoran manusia. Napoleon Bonaparte merupakan terpidana. Ini dulu ya, Napoleon, kamu harus sadar bahwa kamu itu terpidana kasus suap dari Joko Chandra. Sedangkan Muhammad Kece adalah tersangka dalam perkara dugaan, ini masih dugaan loh ya, penistaan agama. Jadi nanti kita buktikan di pengadilan. Keduanya saat ini sama-sama di rutan Bareskrim. Jadi antara Napoleon dan MKC sama-sama adalah tahanan. Hanya bedanya Napoleon ini adalah kok temannya maling, dan dia termasuk maling saudara ya. Tetapi MKC ini diduga karena membacakan ayat-ayat Al-Quran maka disebut menistakan. Nah, dalam pemeriksaan terungkap, selain terjadi pemukulan, pelaku NB juga melumuri wajah dan tubuh korban dengan kotoran manusia yang sudah dipersiapkan oleh pelaku, kata Rin, dikutip Kompas TV. Ia menjelaskan peristiwa Napoleon Bonaparte melumuri Muhammad Kece dengan kotoran itu terjadi pada hari yang sama ketika NB ini memukuli MK. Nah, adapun kotoran manusia, ya ini dia, maling rasa irjen, saudara ya, maling rasa masih rasa bos. Adapun kotoran manusia itu sudah disiapkan pelaku dengan disimpan di kamar selnya. Gila nggak saudara? Irjen mainannya tai. Andi mengatakan seorang saksi mengaku mendapatkan perintah untuk mengambil kotoran tersebut. Nah, mengambil kotoran itu. Oke, saya lanjutkan lagi yang jauh lebih menggelikan dan aneh. Ini. Napoleon merespon pemberitaan soal dugaan penganiayaan itu. Napoleon Bonaparte menulis surat terbuka. Surat itu dibenarkan oleh salah satu kuasa hukum Napoleon, Gunawan Raka. Isinya menyatakan bahwa perbuatan MKC dan beberapa orang tertentu lainnya sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama. Hebat ya saudara ya, alasannya ini. Lalu, ia menyayangkan pemerintah belum menghapus konten-konten yang dibuat dan dipublikasikan orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut siapa? Ya, Napoleon. Yang kamu maksud yang Kristuber ya? Lah, matamu di mana? Kamu kemana saja? Yang kamu cek itu yang mana? Kamu apakah nonton sendiri? Sementara bagaimana itu yang Islam-Islam itu? Bagaimana ustadz-ustadz intoleran? Bagaimana mu'alaf-mu'alaf gadungan itu? Yang membahayakan negara, yang jelas-jelas menistakan kami. Napoleon pun mengatakan dirinya siap mempertanggungjawab semua tindakan. Oke? Akhirnya saya mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap Kece, apapun risikonya. Nah, yang menarik lagi, ada sebuah ungkapan ya, Irjen Pol ini mengatakan bahwa yang dia lakukan itu adalah membela agama dan negara. Sementara Denny Sirgar mengatakan, gak usah bela agama. Ini loh,
Nggak usah bela agama, bela Tuhan segala, Pak. Kamu dapat duit suap dari tersangka koruptor aja itu sudah menghina Tuhan dan agamamu yang Islam itu. Kamu menghina Islam itu. Apalagi yang kamu lakukan ini. Waduh, sangat-sangat menistakan dirimu sendiri. Betul nggak, saudara-saudara sekalian ya? Nah, sementara YouTuber Muhammad Kece ini dianggap melecehkan Islam. Kita buktikan dulu, kan juga ada dugaan praduga tak bersalah, kan begitu. Nah, sebagai orang yang beragama Islam, Bonaparte mengaku menganiaya Kece karena marah dengan ulahnya. Lah kelakuanmu itu bagaimana? Kamu bela-bela Tuhan, sementara kamu tuh maling, kamu tuh koruptor, betul nggak? Kamu tuh jahatnya minta ampun. Uang rakyat di mana kami bayar STNK terlambat saja kena denda. Sementara ada orang-orang itu, ojek-ojek online, ada banyak yang dapat hari ini, habis besok untuk makan. Kamu makan sedemikian rupa. Kamu lumuri dengan tai mukanya Muhammad Kece. Sementara tai itu adalah otakmu. Karena apa? Seorang irjen dengan kelakuan seperti ini, dengan alasannya agama macam apa yang kamu bela ini kalau caranya begini? Yang disebut otak udang itu ya seperti ini. Artinya otak udang itu ternyata otak dan tai-nya itu jadi satu. Nah, ini permainanmu. Begitu loh. Apakah saya marah? Ya, saya marah karena saya menyayangkan sekali Anda itu playing victim dan Anda melempari mukamu dengan tai sendiri sebetulnya. Nah, saudara, saya tidak perlu perpanjang dalam hal ini, tapi yang lebih mengerikan lagi, saudara, adalah kalau pihak-pihak mereka, saudara, wah teriak-teriak nggak karuan, luar biasa. Bahkan ada yang mengucapkan ini, saudara ya. Nah, kita membahas MKC, bengkak, bengkok, bongkok, saudara, dihajar di tahanan. Pertanyaannya adalah, di mana suara gereja? Sementara, saudara, GNPF ulama mengatakan ini suatu keberuntungan kalau ada Napoleon Bonaparte, yang otaknya udang itu tadi, saudara. Menganiaya NKC, Irjen Napoleon justru dipuji sebagai manusia pilihan Tuhan. Aneh ya, saudara. Manusia pilihan Tuhan, koruptor semacam ini. Saya tidak mau, ya sudah, itulah pilihan kalian. Hebatnya luar biasa. Aneh ya. Beda jauh sih pengajarannya. Nah, pertanyaannya adalah di mana suara gereja saat ini? Saya cek, saudara. Saya hanya ke PGI saja ya. Ini saya tulis ini, saudara ya. Pernyataan PGI. Ada nggak tentang Muhammad Kece? Nggak ada, saudara, berbicara ini. Banyak orang gemes-gemes dengan PGI, saudara. Ini sampai berapa halaman ini juga nggak ada pernyataan-pernyataan mengenai MKC ini. Tidak bicara soal membela kesalahan kalau memang dianggap salah. Tetapi ini ada ketidakadilan. Itu yang kita teriakkan. Demikian juga baik yang Kristen maupun yang Islam. Saya ada di grup pendeta-pendeta seprovinsi, saudara, ada di situ. Mingkem semua mulutnya. Ya. Nggak ada. Itu aneh. Dan PGI itu memang mengesalkan dan banyak menyakitkan hati. Malah waktu lalu sempat hampir saya membuat petisi bubarkan PGI gitu ya. Tetapi saya timbang-timbang yang nggak mungkin dibubarkan. Tetapi paling tidak perlu ada petisi. Bahkan kalau nggak petisi, di gereja-gereja itu perlu berteriak kepada PGI, reshuffle itu pemimpin-pemimpinnya. Mandul semua, bahkan impoten. Apa suara PGI ketika 4 kepala dipenggal di Poso? Apa suara PGI ketika Alkitab diobok-obok di buku agama Islam yang keluaran dari Dedibud? Berarti ini adalah disetujui oleh negara, mengobok-obok tentang kekristenan dan penyesatan terjadi pengajaran di sana. Apa suara PGI? Ya biarkan saja bla bla bla. Sangat mengesalkan sekali. Sinode-sinode gereja apapun, mana suaranya? Malah ada yang menyetujui penangkapnya MKC. Tetapi mingkem saat ini ketika ada persekusi yang tidak benar ini. Bahkan di grup pendeta juga ada. Biarlah kita serahkan pembalasan dan pembalasan adalah hak Tuhan. Betul. Lalu apakah kamu cuma itu? Doa tok. Banyak yang
sembunyi di balik kata doa. Ayo bertobat. Maksudnya kita bukan menabuh genderang perang, tetapi menyatakan 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 13 ayat 6, kasih itu tidak bersukacita di atas ketidakadilan, tapi karena benar. Kalau nggak benar, kita nggak bersukacita. Suarakan kebenaran itu. Setuju saudara? Tapi dengan cara bukan perang, bukan demo, demi nasi bungkus gitu ya. Bukan. Tetapi apa saudara? Secara regulasi, legalitas administrasi yang benar. Tuhan memberkati ya. Saat ini sahabat saya Pastor Rusli Manuarfa yang juga pernah mengalami dipersekusi, masuk penjara bukan karena maling ayam, bukan karena berteman dengan koruptor, tetapi karena dulu beliau adalah Islam, percaya Yesus, bersaksi, masuk penjara saudara. Juga mengalami bongkem mentah, juga mengalami dipersekusi. Shalom Pak Rusli. Ya, shalom. 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 Puji Tuhan. Bisa mantap. Suara saya? Oke, mantap. Mantap. Mungkin dinaikkan sedikit. Saya menyapa dulu. Pak, api Kristus sudah menyala. Shalom. Shalom, shalom. Ya, ada lagunya Pak. Api Kristus sudah menyala. Baik. Pak Indonesia Raya. Shalom Indonesia Raya. Shalom Pak Heri. Shalom Pak Rusli, baik, shalom Pak Api, dan shalom untuk teman-teman semua yang sedang menonton di live streaming. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, hari ini kita membahas soal ini nih, sementara Pastor Rusli persiapannya. MKC bengkak, bengkok, bongkok. Oh, mantap, mantap, sudah. MKC bengkak, bengkok, bongkok karena dihajar di tahanan ya. Nah, di mana suara gereja ini? Komando. Mulai dari Pak Rusli dulu, silakan. Oke, terima kasih. Memang saya juga menyimak ya. Kasihan gitu Pak KC ini nggak ada di nggak ada suara gereja ya. Jadi kita berharap bukan gereja membela perbuatannya, tetapi kita melihat bahwa Muhammad KC ini adalah seorang yang murtad dari agamanya, lalu kemudian dia memberikan narasi karena ada api dulu ya, dia bikin reaksi dari sebuah statement yang dilakukan oleh tokoh agama seberang itu, ya bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Ya, nah, itu UAS Pak, supaya lebih jelas. Ya. Nah, jadi dia bereaksi bahwa seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Jenderal, ya bahwa sesungguhnya di dalam kekristenan itu yang namanya jin itu tidak dikenal ya, dan jin itu adalah sejenis setan ya. Malah dia katakan bahwa di agama dia dulu ada bahwa junjungannya itu dikerumunin oleh jin ya. Nah, awal dari situ. Nah, saya lihat gereja itu seperti tidak ada suara, bahkan yang ada suara Pak, tapi sepertinya menyalahkan ya, menyalahkan. Jadi sekali lagi saya sangat disayangkan, harusnya gereja bersikap netral lah, ya bersikap netral. Seperti kasus yang saya alami dulu ya, saya menceritakan, waktu saya ditangkap karena diduga penistaan agama, maka gereja itu begitu cepat ya. Gereja cepat, si majelis sinode langsung bergerak. Kenapa? Karena penerapan pasal 156A KUHP itu tidak langsung diproses secara hukum, tetapi ada tindakan persuasif, peringatan ya. Peringatan. Nah, itu yang peluang itu yang dikejar oleh gereja gitu kan. Bahwa mungkin apa yang saya lakukan itu salah, artinya saya perlu digembalakan gitu loh. Saya dilihat sebagai domba yang perlu dibina, bukan dibinasakan. Nah, kalau kasus Muhammad KC ini saya lihat gereja semacam memperkuat sistem ya, dia perlu dibinasakan kali. Setelah dia dianiaya pun, nggak ada gereja atas nama gereja itu bersuara. Ya, kalaupun ada gerakan orang Kristen itu tindakan kelompok pribadi ya, tidak mengatasnamakan gereja.
ini memang gereja dari dulu hanya mengecewakan. Sebab itu kami ini tidak pernah melihat gereja. Kalau kami melihat gereja, nggak bakalan kami jadi Kristen. Ya. Nah, jadi mohonlah supaya gereja itu bersuara, ya, melihat bahwa penerapan hukum itu kita hargai, tetapi harus secara berkeadilan. Apalagi dia dianiaya oleh sesama tahanan, nggak boleh. Dan dia belum divonis bersalah oleh pengadilan. Artinya ada asas praduga tak bersalah. Jadi tolong dihargai. Dihargai bukan perbuatannya, tetapi dia sebagai manusia dilindungi oleh yang namanya hak asasi manusia. Ya kan? Nah, saya sebetulnya bersyukur. Saya sebenarnya bersyukur Pak KC itu sudah ditangkap. Ya, sudah ditangkap artinya dia sudah berada di tangan polisi. Itu lebih aman menurut saya, dan supaya tidak berimbas kepada rekan-rekan yang lain. Ya, karena ada rekan yang lain itu diobrak-abrik kantornya, diminta segala macam, dianggap menyembunyikan Muhammad KC. Nah, waktu beliau telepon saya bilang, ya kasih aja nomor teleponnya, kan kita nggak tahu dia ada di mana. Dan saya sudah bilang waktu itu, ini paling aman ketika Pak KC sudah menyerahkan diri atau ditangkap. Dan ketika dia di tangan polisi itu menurut saya sudah aman gitu. Sudah aman karena di sel. Apalagi kalau dia dalam sel sendirian. Artinya dia diaman, dijaga oleh hukum gitu loh. Jadi hukum yang menjaga dia. Ya, tidak boleh sembarang orang untuk menganiaya orang lain. Ya. Baik oleh polisi itu sendiri, apalagi sesama napi. Ya. Karena Tuhan juga tidak memberikan hak kepada kita untuk menghakimi sesama, ya, karena kita juga bukan hakim gitu loh, ya. Yang ada kita harus mengampuni, mengasihi gitu. Karena mungkin dia bisa hilaf, ya. Karena agama-agama yang di non-Kristen juga melakukan hal yang sama. Contoh, waktu saya pun menulis kesaksian itu adalah sebuah reaksi. Kenapa? Karena dulu saya di agama itu sepertinya tidak ada teguran, tidak ada tindakan ketika kita menghina agama orang lain. Bahkan saya punya bukti buku-buku dan selebaran-selebaran yang sengaja ditulis dan diedarkan yang isinya adalah asumsi semua tentang iman Kristen yang sebetulnya mereka tidak paham tentang iman Kristen. Nah, saya menghargai itu sebagai sebuah kebebasan mimbar untuk mengeluarkan atau menuangkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Tetapi kalau mereka bisa melakukan itu, kenapa saya tidak lah? Itu kan saya berpikir begitu. Yeah. Maka saya menulislah. Saya menulis kesaksian saya. Dan itu tidak terlalu berat. Kenapa? Karena memang Kapolres waktu membaca kesaksian 12 halaman itu, dia katakan nggak ada apa-apanya ini. Ya ini hanya ya biasa-biasa aja, ringan-ringan aja. Ya wajar karena saya menceritakan kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru. Tetapi karena unsur politisnya sudah terlalu banyak, ya unsur kepentingan lain, karena udah muspida, udah intervensi, ya bahkan Kemendan Kodim itu intervensi keputusan daripada Kapolres itu, ya akhirnya Kapolres bilang kepada saya, ya sudah kita selesaikan aja secara hukum gitu. Demikian Pak, untuk sementara. Oke, baik. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali ya kejadiannya. Jadi langsung saja, memang tapi itulah Pak, saya rasa ini tiba waktunya kita harus bangkit, harus memberitahu kepada dunia bahwa ada ketidakbenaran di Indonesia. Sementara secara kesepakatan internasional, Indonesia sudah menandatangani sesuatu yang dimana Pak Indonesia Raya nanti jauh lebih tahu ya tentang itu, bahwa tidak boleh ada persekusi terutama kepada tahanan, tindakan semena-mena itu. Tetapi banyak pelanggaran. Tapi sebelum Pak Indonesia Raya, Pak api Kristus sudah menyala. Apa tanggapan Anda? Apakah Anda juga gemes-gemes juga? Apakah Anda sudah pernah dengar ada suara gereja yang
yang menuntut keadilan terhadap Pak MKC. Silakan Api Kristus. Ya, shalom. Terima kasih Pak Heri. Shalom Pak Rusli. Shalom Pak Indonesia Raya. Ya, saya merasa miris sekali. Ya. Saya merasa miris sekali karena kita kupas dulu sedikit tentang pelakunya ini, Napoleon ini. Napoleon ini seorang irjen bintang 2, tentu dia itu kan sudah orang yang terpilih dia itu. Soal kepinterannya, akhlaknya, kemudian segalanya itu harus di atas rata-rata. Namun dia itu statusnya adalah narapidana koruptor, itu sudah mencoreng institusi Polri. Kedua, yang sudah disebutkan oleh Pak Heri tadi itu. Ini seorang irjen bisa main kotoran tai, sudah dikata ini ya. Tadi pagi saya baca keterangan dari Dirti Bidum, siapa namanya lupa saya itu. Nah, itu sudah direncanakan itu. Jadi dia itu mungkin sudah tahu agendanya Pak KC itu. Kalau hari itu datang, nah dia itu berak dulu kali itu. Berak, kemudian ditampungnya, dibungkusnya untuk dipersiapkan untuk itu. Ini sudah perencanaan semua. Nah, ketika dihajar, dia suruh teman pelakunya juga itu ngambil bungkusan itu, tai itu. Kemudian dilumurkan bukan hanya di wajahnya, di badannya semua ini. Ini sangat-sangat biadab. Saya baru dari lahir sampai sekarang baru tahu sebiadab ini. Apalagi yang pelakunya adalah seorang irjen polisi. Nah, ini kan sudah didramakan ini skenario. Karena apa? Yang saya nangkap. Karena pertama, begitu ditangkap, keluarga maupun lawyernya tidak boleh menemuinya ataupun nelpon atau apa. Ini sudah skenario, sudah drama ini. Dan di cover oleh Bareskrim, ditutup-tutupi. Oh, dalam keadaan baik. Nah, ini kemudian tadi juga saya baca atau dengar itu setelah divisum, nggak tahu visumnya gimana, itu ada 9 luka memar yang diderita oleh Pak KC termasuk punggungnya. Nah, itu yang disebut. Belum lagi, ini kan dia kan reserse si Napoleon ini, dan juga mungkin rekan-rekannya yang lainnya itu. Nah, khawatirnya kemarin itu ketika saya masuk di Pavel 88, ada yang bagian kesehatan, dia bilang, ini kalau reserse bagaimana dia gebukin itu. Nah, ini yang membahayakan jeroannya, dalamnya ini, hati, limpa. Nah, ini kira-kira jarak 2 bulan atau 3 bulan paling lama. Nah, ini yang dikhawatirkan ini bisa membusuk, kemudian mati Pak KC ini. Nah, ini harus cepat ini ditangani. Nah, ini saya juga baca ini di Wakil Ketua LPSK Manajer Penasiutan kecewa atas insiden bogem mentah yang diterima KC dari Irjen Polisi Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri. Ini sudah mencoreng nama ini sudah internasional Pak. Ini sudah internasional ini. Kemarin ketika saya jumpa dengan teman-teman di luar negeri ini, asalnya dia itu nggak tahu Pak KC itu siapa. Dia dengar Pak KC. Terus Napoleon juga asalnya ya memang nggak terlalu terkenal sih orang macam kayak begini ini. Dia juga tahu Napoleon. Ini sudah internasional loh ini. Nah, kemudian LPSK ini sangat memperhatikan ya. LPSK loh ini, bukan gereja, bukan PGI. Ini mandul semua ini. Manajer Nasution meminta KC segera mengajukan perlindungan ke LPSK untuk keselamatannya dari gangguan seperti yang dilakukan Napoleon Bonaparte. Ini selama di Bareskrim, Pak KC ini seperti di gua, di lubang buaya loh ini. Masih bahaya loh ini. Masih terancam loh Pak KC ini. Ayo tolong ya, ayo gereja ini gimana? Gereja ini mingkem. Ini mandul banget ini. Gereja Satu Tubuh Kristus sakit. Ayo suarakan. Dan juga PGI ini loh.
Dari awal Ya. sudah mandul banget ini PGI ini. Ini. Aduh, perannya apa ini? Ketakutan atau apa? Nah, ketika Baswedan, siapa itu? Novel Baswedan ya. Nah, Ya, Novel. ketika rombongannya Novel Baswedan ke sana, waduh, ditanggapi, dibelain, apa? Wah, ini kan sudah beda fungsi nih PGI ini. Ini mau, aduh, nggak tahulah ini PGI ini gimana nih. Ayo PGI ini gimana ini? Harus, aduh, nggak tahu, saya nggak bisa mikir. Nah, ini bagaimana nih Pak Kaci ini? Ayo peduli nih. Ini masih di gua singa ini, masih di lubang buaya ini yang ganas-ganas ini. Kasihan ini Pak Kaci, jangan sampai sendiri loh ini Pak Kaci ini. Dia ini sendiri loh. Kok gak ada yang peduli? Gimana? Pavel 88. Hari ini kalau saya hitung ada 3 sampai 4 kali loh menyuarakan terus. Kemarin Minggu sore saya masuk di Pavel ini, luar biasa. Ini Askri juga masuk terus ini, menyuarakan. Gereja mana gereja ini? PGI mana? Ayo. Mungkin gereja memposisikan diri sebagai orang Farisi ahli Taurat yang juga seperti di zaman Yesus, dia juga berteriak salibkan dia Nah, gitu loh. Iya. Nah, saya pikir ini memang perlu kita suarakan ya kepada gereja. Saya tidak melihat di luar Kristen dulu ya. Di dalam kekristenan kok nggak ada saling mendukung gitu ya. Artinya kita bukan, sekali lagi, kita bukan membela perbuatannya. Perbuatannya itu kita serahkan kepada hukum, ya kan? Ya. Dan proses, dan kita hormati proses hukum itu, ya. Tetapi tindakan penganiayaan itu tidak bisa diterima itu. Tidak bisa diterima sama sekali gitu loh. Ya, apalagi tindakan penganiayaan itu oleh sesama pesakitan, narapidana, tahanan. Ya kan, itu nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Ya. Polisi pun itu sangat hati-hati. Saya ingat bagaimana kasus saya. Polisi Kapolres waktu itu menjaga saya dengan luar biasa. Gitu. Dan tentu dimonitor oleh gereja, tetapi tetap juga ada penganiayaan itu di rumah tahanan negara. Dengan 2 algojo itu ya, 2 sipir itu yang menganiaya saya dengan luar biasa ya. Itu ditinju dari belakang ya, dari depan masih enak, masih kelihatan, tapi kalau dari belakang ya. Dan sasaran mereka di bagian kepala. Ya. Ini jujur saja, seandainya saya itu jadi anaknya Napoleon atau sebagai istrinya itu ya, malu ini mempunyai suami seperti Napoleon, mempunyai bapak seperti Napoleon, seorang irjen loh, masih main tai loh ini. Main tai, dia itu sudah berak, dibungkusnya, loh irjen loh ini kok masih main kotoran. Setelah itu dilumurkan, ini sudah biadab banget Pak. Sangat biadab ini si Napoleon. Ini polisi loh. Terus main hakim sendiri lagi. Di Mabes lagi. Dilindungi lagi. Di cover lagi kalau nggak Paul Chang itu yang nggak mengumumkan ini. Nah ini ada keterlibatan semua. Banyak ini. Aduh, sangat mencoreng nama institusi Polri dan seorang irjen dan seorang bapak, seorang suami, mungkin kerabatnya, saya malu ini. Terus dibangga-banggakan lagi dengan agamanya ini. Untung dia bukan Kristen. Waduh, kalau Kristen ini, atau kalau saya sanaknya, mungkin 1 bulan 2 bulan saya nggak berani keluar rumah. Malu punya seorang seperti ini. Ya itu dulu Pak Eri. Ya, baik. Oke, saya tadi di sana juga MKC kan waktu dipukuli juga teriak-teriak minta tolong, tetapi juga tidak ada yang menolong. Jadi sepertinya memang sudah dibiarkan. Wah, ini yang respon banyak sekali. Saya mau tanya kepada Pak Indonesia Raya ini tadi, tapi saya sudah baca, saya intinya masih ingat. Saya masih ingat intinya bahwa Pak Indonesia Raya monitor break. Ya. Ini ada yang mengatakan begini Pak, bahwa nanti kalau ketemu ya saya tunjukkan, tetapi mengatakan gini, bahwa kalau sesama napi itu baku pukul itu itu sudah biasa ya, kan banyak cerita-cerita begitu ya, baik di film maupun di dunia nyata.
Jadi kalau kalau Napoleon mukul MKC masalahnya di mana gitu? Apa bedanya, Pak? Silakan, Pak. Dan juga apa yang dilakukan ini saya rasa bukan hanya masalah kelakuan biasa yang terjadi di penjara ya, tetapi kan ini masalahnya bukan hanya lokal, nasional, bahkan bisa sampai internasional. Apa yang membuat hal ini istimewa, Pak? Indonesia Raya, silakan. Ya, inilah resiko Pak Heri. Nah, ini dia Pak, maaf, saya cut dulu. Akhir zaman, sesama Nabi baku hantam. Sesama Nabi baku hantam itu sudah biasa. Lalu Kristen yang memukul Nabi lain, kalian bilang apa? Tapi sebaliknya juga ya. Ya. Saya doakan mudah-mudahan yang membuat komentar itu tidak akan pernah masuk penjara ya Pak. Ya. Karena saya dan teman-teman saya ini cukup beruntung Pak. Saya ini dari sekian banyak teman-teman, hanya saya berdua di kelompok saya yang belum pernah merasakan dinginnya lantai ubin penjara itu ya. Ya. Jadi keributan di dalam ruang tahanan ataupun lapas itu biasanya seputar kekuasaan dan keuangan dan pengaruh Pak. Itu aja Pak. Bukan karena hal-hal lain. Nah, kembali lagi ke apa yang mau saya sampaikan di awal, bahwa resiko untuk menjadi seorang tersangka kasus penistaan agama yang dilakukan oleh minoritas, inilah harga yang harus dibayar. Beliau ini langsung divonis bersalah tanpa melalui proses peradilan. Bahkan di dalam penjara yang paling eksklusif seharusnya ya, karena ini ranahnya adalah ranahnya Mabes Polri dalam hal ini ya, untuk memberikan keamanan ya, justru gagal untuk memberikan keamanan kepada seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penistaan agama. Kita bisa bayangin Pak Heri, tentunya kalau kita proporsionalitaskan jumlah napi yang ada di setiap tahanan, khususnya di daerah-daerah yang memang multikultur dan multi religion Pak ya di Indonesia ini, sudah pasti komposisi napinya itu akan lebih banyak yang beragama Islam. Ya. Nah, ketika ada seorang yang diduga menista agama sedang menjalani proses dan ditempatkan di sel itu dan tidak dijaga, inilah yang akan terjadi. Pasti ini terjadi Pak. Karena subjektivitas orang yang belum tentu bersalah langsung dihakimi oleh peradilan jalanan ataupun ya saya bilang ya hakim-hakim sesat ini ya. Namun yang sungguh disayangkan itu adalah yang melakukan ini justru orang yang mempunyai pengalaman dan juga pernah mengemban suatu jabatan yang tinggi. Nah, kalau saya melihatnya gini Pak, tadi juga di salah satu media besar ya, salah satu instrumen dari Mabes ini, jadi saya lupa itu yang sampaikan siapa. Intinya mereka itu mengakui adanya kelalaian. Kok selalu ya, begini ya Pak? Ya kadang-kadang saya itu ilfil dan gemes. Nanti akhirnya begini, lalai, human error gitu. Silakan Pak. Ya, namun tidak salah juga kalau ada persepsi masyarakat ini bukan kelalaian melainkan pembiaran. Karena yang saya tahu statement sebelumnya kan ada dia bilang bahwa ada di dalam rutan itu fasilitas lengkap dan ada penjagaan selama 24 jam. Lalu yang saya pertanyakan, kemana penjaga-penjaga itu ketika Pak Kacil berteriak? Royok. Nah makanya, jadi tidak salah juga kalau misalkan ada masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa ada pembiaran, walaupun rilisnya itu kelalaian ya. Jadi saya sangat menyayangkan ya, apalagi saya juga baca surat dari Pak Napoleon ini ya, Napoleon Bonaparte. Ini nama pejuang hebat Perancis ini Pak. Ini seseorang yang pernah menaklukkan benua Eropa ya, sampai ke dataran Rusia. Jadi namanya ini harusnya orang yang menyandang nama ini, harusnya orang yang punya jiwa besar dan juga gagah berani. Namun saya bingung, mengapa dibutuhkan seorang Napoleon Bonaparte yang bekas jenderal,
walaupun masih aktif sebagai anggota Polri dan tahanan, dan beberapa orang lainnya untuk mengeroyok orang yang mempunyai kekurangan ya, kekurangan dalam arti difabel, disabilitas, karena pernah ditabrak oleh salah satu kendaraan itu kan kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Mengapa membutuhkan segitu banyak orang untuk melakukan penganiayaan ini? Tentunya ini tidak mencerminkan nama dari seorang pejuang dan jabatan yang pernah dia emban. Lalu ketika ini terekspos, ada beberapa poin yang saya cermati ya Pak. Yang pertama adalah beliau bilang bahwa dia membela agamanya. Ya. Harusnya beliau ini introspeksi diri. Ketika beliau melakukan suatu tindak pidana itu ya, korupsi tersebut, apakah beliau di situ tidak sadar bahwa dia sudah menista agamanya? Iya. Karena menjadi koruptor itu pasti menista. Karena dia disumpah itu kan menggunakan kepercayaan dia kan. Ketika dia mengemban suatu jabatan, malah dia tidak amanah. Dia sudah menista agamanya. Betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia mempersalahkan terhadap Pak KC ini sebagai YouTuber, perusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang saya mau tanya, jika memang tujuannya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan, apakah Bapak Napoleon sudah menghajar penista agama yang ada di Mabes Polri juga? Itu dia. Betul Pak. Seharusnya kalau dia memang mau menjaga persatuan dan kesatuan, bukan hanya terhadap satu agama ataupun satu tahanan yang disiksa, yang dia harus dilakukan penganiayaan ini. Ya. Harusnya yang lain juga biar equal. Jadi saya lihat di sini tidak ada konsistensi antara tulisan, pemikiran dan juga perilaku yang dilakukan oleh oknum jenderal ini gitu loh. Makanya saya sayangkan. Ini sifatnya lebih ke arah retorika untuk membangun citra dia yang sebenarnya sudah hancur akibat perbuatannya sendiri. Tolong dicatat itu Pak. Jadi kalau ada teman-teman kita yang percaya bahwa beliau ini melakukan itu untuk melakukan pembelaan terhadap agamanya, saya tidak percaya Pak Heri. Ya. Bukan itu motivasinya. Apa menurut Bapak? Adalah, tapi saya nggak enak lah saya sampaikan di sini karena ini berbau politis ya Pak. Ya dibikin enak aja Pak. Yang jelas ada orang kuat yang dia bidik. Menurut asumsi saya. Ya. Okay. Dan juga berdasarkan perhitungan saya terhadap kasus yang pernah terjadi sama beliau dan keadaan yang sedang berjalan saat ini. Nah, tapi biarlah itu nanti apapun yang terjadi, saya yakin dari statement-statement petugas-petugas yang menangani perkara ini, ya, khususnya dari bagian tindak pidana umum Mabes Polri, walaupun saya awalnya agak pesimis, tapi saya lihat sekarang arahnya dari statement-statementnya mereka lebih mengedepankan profesionalitas dan pro penegakan hukum terhadap bisa nggak Pak? Ini. Saya sebagai seorang awam, ini apakah bisa diduga dia sebetulnya balas dendam mau menjatuhkan Polri, Pak? Ya bisa-bisa saja Pak. Begitu? Bisa-bisa saja. Namanya bisa juga asumsi ya. Bisa-bisa saja. Makanya ada salah satu statement juga dari Mabes bahwa terhadap suratnya Pak Napoleon ini untuk membela agama itu dia bilang itu hanya untuk cari sensasi saja kan? Ya. Tapi apapun itu kita serahkan kepada para penegak hukum ya Pak. Biarkan nanti kasus ini berjalan sebagai mana mestinya. Iya. Lalu yang saya mau soroti berikutnya Pak, tadi ini kan kita mengenai apa peran gereja ya Pak. Kalau saya sih nggak pusing Pak sama hal-hal seperti itu. Yang penting kalau di dalam gereja Pak, itu kan juga kita selalu tahu ya bahwa gereja itu bukan bangunan, tapi gereja yang sesungguhnya adalah di dalam hati kita. Iya. Seandaikan pun tidak ada gereja yang mendukung pelayanan kita, nggak apa-apa Pak. Yang penting hati-hati setiap gereja yang ada di dalam hati jemaat-jemaat ini mau ikut merasa empati untuk minimal mau kita unity di dalam doa kita setiap malam untuk memastikan bahwa ke depan eksistensi kita di Indonesia ini akan tetap terjaga gitu loh. Karena
Kalau dalam hal-hal yang berbau sosial kita tidak peduli dan apatis, ya sudah, tinggal tunggu aja nanti mungkin 10 tahun lagi kita udah disepir, Pak. Ya. Ya. Oke. Itu Baik, aja, Pak, tapi mungkin dari saya, Pak. ya kita kan Indonesia sudah menandatangani apa itu Pak? Saya kok lupa kemarin yang sempat disebutkan lawyer sebelumnya bahwa tidak sepakat untuk tidak menolak penganiayaan itu, Pak. Dan ini kan sudah pelanggaran internasional juga ya, Pak ya? Ya, Convention and Anti-Torture. Ya. Itu Ya. intinya apa, Pak? Boleh direview, Pak? Ya, jadi gini, Pak. Ini kan sebenarnya merefer ke tragedi 98 ya, Pak. Pada saat itu kan memang rezim kita ini dianggap rezim yang otoriter. Nah, tapi saya tidak akan kaitkan ke sini, Pak, karena ini kan terlalu Jauh, terlalu jauh ya. Karena saya akan ikuti cara berpikir dan statement yang sudah dirilis oleh Mabes bahwa ini dugaannya adalah kelalaian. Adapun nanti bisa dibuktikan bahwa ini bukan kelalaian, baru kita nanti bahas mengenai ini, Pak. Karena kalau misalkan kita bahas mengenai ini belum ada cukup bukti, nanti kita offside. Jadi lebih baik kita batasi saja pembicaraan kita agar kita tetap dalam koridor-koridor yang sebagaimana mestinya. Ya, lagi pula itu kejadiannya kan awal beliau dibawa ke Barreskrim ya, Pak ya, itu ya ternyata. Gimana, Pak? Kejadiannya penganiayaan terhadap Pak MKC itu kan awal hadir di Barreskrim semalam kemudian ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi, Pak. Bukan foto, sudah cukup lama. Tanggal 25 beliau itu sampai di Jakarta. Siangnya kalau nggak salah sempat ada dilakukan pemeriksaan ya kalau saya nggak salah. Lalu di malam hari sampai pagi itu sekitar tanggal 25 malam sampai 26 pagi, disitulah masa-masa di mana Pak KC ini dianiaya ataupun disiksa oleh orang-orang yang tidak memiliki sifat jantan ya, karena dibutuhkan banyak orang dan satu oknum jenderal yang sudah tidak aktif untuk melakukan pengeroyokan ini. Saya sangat sayangkan sekali, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Indonesia Raya. Nanti kita ngobrol lagi. Di sini ada Pak CH, silakan sebelum kembali ke Pak Rusli dan Pak Api Kristus. Pak CH, apa kabar? Baik, shalom Pak. Puji Shalom. Tuhan, kabar baik. Ya, gimana Pak menurut Bapak nih? Jadi dari saya singkat saja. Bapak ini kan dulunya juga dari sono Pak ya? Iya, jadi silakan. Singkat Pak. Seandainya setiap orang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, hak orang lain, apalagi dengan cara-cara yang tidak Indonesia banget gitu ya, lalu bersembunyi berdalil membela keyakinannya atau agamanya. Pertanyaan saya, apakah agama memberikan perintah, memberikan amanah, memberikan mandat kepada seseorang untuk menganiaya, merugikan, merampas hak orang lain? Itu pertanyaannya. Barangkali mudah-mudahan ini didengar banyak teman. Jika memang kita merasa, apalagi ini kalau merasa bahwa agama itu diyakini menjadi agama yang paling benar, kenapa yang lahir bukan sesuatu yang benar? Kalau memang itu agama yang paling benar, diajarkan dengan cara yang benar, harusnya melahirkan hal-hal yang benar bagi semua kepentingan orang, bukan hanya satu atau golongannya sendiri saja, tapi harus benar bagi semua orang. Itu baru agama yang betul-betul bisa disebut agama yang patut dianut dan diamalkan. Ya, saya kira itu singkat dari saya kira padat lah menurut saya. Lalu yang kedua, bagi gereja-gereja atau PGI dan sebagainya atau sejenisnya, saya tidak mau sebutkan secara spesifik, tapi ibarat
ibarat seorang petani buah. Hendaklah dia harus mau dari awal mulai nanam, menyiram, merawat, menjaga, dan nanti kalau pada waktu hasil buah itu musim berbuah, maka petani itu pantaslah menuai. Jadi janganlah hanya kepingin menuai, tapi orang lain yang harus bersusah payah. Saya kira suara saya seperti itu mengajak bahwa kalau ada teman-teman kita adalah yang memiliki kapasitas bekerja sebagai pejuang, mengusahakan agar tanaman itu ada, agar tanaman itu berbuah, menghasilkan buah, maka setidaknya kita membantu dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sampai hanya mau memetik buahnya, tapi tidak mau bekerja. Kira-kira itu saja, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, luar biasa. Ya memang alasannya Bonaparte itu sangat ironis sekali, dan dia berkata itu tindakan yang terukur. Ya terukur, saya tahu, dia tahu cara pukul dan seterusnya. Saya juga tahu pukulan-pukulan terukur. Saya juga pernah ngalaminya. Tetapi karakter yang tak terukur ini loh yang membuat saya terheran-heran ini ya. Baik, kembali ke Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Ya kalau saya hanya melihat selalu menunggu ya suara dari gereja. Memang tadi Indonesia Raya mengatakan bahwa gereja itu bukan bangunan, ya, tetapi adalah pribadi orang-orang itu. Ya. Nah, tetapi yang kita maksudkan di sini adalah ya organisasi gitu, paling tidak bersuara gitu kan, bersuara. Ini sama sekali nggak ada. Bikin pendekatan-pendekatan. Karena itu kembali lagi bahwa sesuai pengalaman saya ada kan celah untuk kita bisa masuk ya tindakan persuasif itu sebelum masuk pada proses hukumnya. Nah, apalagi ini udah dianiaya, kalau saya bilang kalau bilang terukur sih ya terukur menurut orang itu ya. Tetapi menurut si korban mungkin rasanya tidak terukur gitu kan. Tidak terukur karena udah bangka bengko bongkok ya sesuai dengan judul atau tema kita malam hari ini. Nah, saya yakin dia berteriak minta tolong, tetapi nggak ada orang yang bisa menolong, jadi ada pembiaran. Nah, makanya saya sedang berpikir lah, dia itu di dalam sel berapa orang? Ya kalau dia sendiri tentu dikunci. Nah, kunci itu siapa yang ada tentu ada di penjagaan. Siapa yang malam itu yang menjaga itu kan bisa ditelusuri ya. Kita masyarakat awam aja udah bisa menerka ya. Saya dulu juga mengalami hal yang sama oleh sipir tapi bukan oleh kepolisian ya. Nah, cuman saya juga menduga ini juga ada strategi. Saya dimasukkan ke rumah tahanan negara itu pada hari Jumat 11.30 di mana para petingginya sedang melakukan sholat Jumat. Nah, maka saya berhadapan dengan sipir dan sipir itu yang menganiaya saya, tendang, ditinju ya, dipukul ditinju di bagian pelipis ya, di bagian kepala. Setiap kali pukulan saya hanya berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ya. Saya hanya berteriak kepada Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ada pendeta datang untuk membawakan semua kebutuhan saya, pakaian, termasuk juga makanan. Dan mereka melihat bahwa Pak Kace punya muka itu masih berbentuk, Pak. Kalau saya udah gak berbentuk, ya udah bulat, Pak. Karena betul-betul angka bengko-bongko ya. Dan dia melihat ini kenapa terjadi, saya tidak membuat laporan. Ya. Mereka langsung panggil dokter ya, jadi langsung panggil dokter. Karena saya nggak bisa bersuara, ya melihat hal itu langsung panggil dokter, langsung visum. Nah itu gereja langsung bersuara, masyarakat Kristen bersuara. Nah pada pengacara saya juga keberatan. Tetapi lagi-lagi ketika saya dipanggil oleh Karutan orang baik sekali ya, orang yang memang taat beragama tetapi dia sangat baik.
Dia terakhir diserahkan kepada saya. Kalau saya keberatan maka akan diproses. Nah, saat itu saya ingat ya ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Maka saya harus melepaskan pengampunan. Ya, saya tidak membuat laporan. Sehingga pada akhirnya dua algojo itu bersahabat baik dengan saya. Nah, tapi saya melihat bahwa sejak awal gereja berperan gitu ya. Jadi peran nyata gereja dalam hal ini sebagai lembaga itu mulai dari ketua sinode sampai pendeta-pendeta klasis ya, sampai pendeta jemaat itu mereka sangat peduli ya, sangat peduli, sangat bergerak. Nah, apakah saya ada di gereja yang benar-benar rapi soal keanggotaan. Nah, saya juga sedang memikirkan di manakah Pak KC bergereja, siapa yang membaptisnya, dia terdaftar di gereja mana. Nah, maka itu ini juga sebuah pembelajaran bagi kita para murtadin ya. Kalau kita mau dibaptis, kita harus tahu dulu ini gereja ada di mana ya. Jangan sampai gereja yang hanya menyuarakan duit ya. Menyuarakan, mengajarkan jemaatnya tidak cinta uang, tetapi pendetanya cinta uang. Sehingga ada masalah-masalah seperti ini ya dia pikir ya kan masih ada domba yang lain. Nah, tidak mau terlibat ya, tidak mau senasib dan sepenanggungan. Ya, ada perumpamaan seorang Samaria yang murah hati ya. Jangan-jangan gereja-gereja ini seperti imam-imam yang digambarkan itu membiarkan ya seorang yang dirampok, dipukul, dianiaya itu. Ya. Nah, karena itu ada ustadz kemarin itu yang namanya Ustadz Miftah ya, Miftah Kol itu. Wah, ini saya sangat simpati kepadanya. Apakah beliau ini termasuk orang yang disebut orang Samaria yang murah hati gitu loh. Nah, di mana gereja sekali lagi? Di mana gereja? Ya, bersuaralah ya bahwa tindakan pemukulan itu tidak akan pernah dibenarkan. Ya. Tidak bisa dibenarkan, ya. Sekali lagi tidak bisa dibenarkan. Katakanlah Pak KC itu salah. Salah sesalah-salahnya. Tetapi kalau sesama tahanan memukulnya itu bukan bagian dia, bukan dia. Ada hakim yang mulia, ada hakim yang terhormat di pengadilan yang akan memutuskan dia bersalah dan karena itu dia akan dipenjara sekian tahun sesuai dengan tuntutan jaksa, sesuai dengan pasal yang dikenakan kepadanya. Nah, sampai hari ini tidak ada gereja bersuara kepada Pak KC. Ini sangat prihatin. Di mana itu gereja kira-kira faktor apa, Pak? Ketidakpedulian ini menurut Bapak apa yang membuat mereka begitu? Ya, kalau bilang takut juga saya kira tidak. Ya. Kalau dia bilang takut juga tidak. Ya mungkin nggak peduli lah. Menurut saya juga nggak peduli. Ya. Sebab gerakan-gerakan yang terjadi misalnya gerakan yang seperti di Poso, mana suara gereja? Nggak ada kan? Atau misalnya gerakan-gerakan yang terjadi di apa sana di Papua ya, yang dilakukan oleh non-Kristen terhadap orang Kristen ya, nggak ada suaranya sama sekali, nggak peduli. Nah, jadi gereja fungsinya apa? Ya, lembaga gereja fungsinya apa? Ya, itu aja. Kira-kira kalau Bapak mungkin kan kalau Bapak juga orang gereja ya, kira-kira apa gitu? Ya. Saya pun bingung, Pak. Iya. Ya, kalau saya sih cari aman, Pak. Cari aman dan ketidakpedulian dan itu tadi, Pak, keliru lebih fokus ke dalamnya, ke dalam. Misi pun misi ke dalam gitu loh. Menangkan jiwa untuk ke dalam, itu masalahnya. Kalau betul, misalnya Pak? Gini Pak ya, kalau misalnya begini, kan Pak KC ini sudah berapa bulan terus-menerus. Nah, itu juga saya sesalkan ya. Iya. Terus-menerus menyampaikan narasinya di media.
Dan itu juga saya sesalkan. Ada orang-orang yang memberi ruang, ya, memanfaatkan, ya. Nah itu juga harus diproses itu. Menurut saya harus diproses itu ya. Ya, harus diproses ya. Karena dia tidak lakukan sendiri. Kalau dia lakukan sendiri nggak mungkin gitu kan. Nah harusnya ketika gereja melihat itu ya langsunglah digembalakan ya, ditegur gitu loh, ya kan? Ya, Tetapi secara offline malah gereja ada yang manggil, ngundang gitu kan? Gitu. Nanti jadi ketika begini pada mingkem semua, tutup mata semua, cuci tangan semua. Nah itu kita harus menjaga ya keutuhan negara NKRI ini ya. Kalau misalnya ada terjadi begitu ya secara lembaga gereja langsung menegur, Pak Anda sudah salah, beritakan Injil aja, nggak usah obrak-abrik rumah orang gitu loh kan, nggak usah, rumah kita aja masih berantakan, ini yang mari kita tata gitu kan, harusnya ada seperti itu ya. Nah kalau saya memang saya bukan menyalahkan juga Pak Kacet, tidak, tapi saya dari awal karena saya punya pengalaman sehingga ya di channel saya nggak ada live bersama beliau kecuali dia masuk gitu kan, kecuali beliau masuk dan saya tidak menduga apa yang akan dia sampaikan gitu kan, gitu. Ya, karena saya sudah berjanji di hadapan hakim waktu itu untuk saya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Itu Pak. Ya, baik. Ya, memang apapun itu yang jelas soal benar tidak salahnya biarlah itu nanti pengadilan yang akan membuktikannya ya Pak ya. Karena ini kan tetap masih harus menggunakan kata diduga kan seperti itu terhadap apa yang dilakukan MKC. Tetapi biarlah nanti di pengadilan yang akan membuktikannya. Tetapi tindakan barbar ini itu tidak dibenarkan. Betul. Nah, inilah yang kami maksud, saya, Pak Rusli, dan rekan-rekan Pak Epikristus dan semuanya itu, mana suara gereja, begitu loh. Jadi dulu kan saya sempat salah mengerti Pak dengan pengacara. Ini Pak Indonesia Raya sinyalnya ketendang. Dulu saya salah mengerti dengan pengacara, bahkan saya tidak suka dengan pengacara Pak. Karena saya anggap ini orang membela orang salah, gitu. Ya. Tapi suatu hari ada sebuah talkshow di televisi, saya baru ngerti. Mereka tahu bahwa ini salah, misalkan seorang koruptor ya, ini salah, atau orang yang melakukan tindakan pembunuhan itu. Memang bunuh itu kan salah, tetapi dia tidak membela perbuatan jahatnya membunuh, ya, tetapi membela hak-hak hukumnya, itu loh Pak. Setuju Pak ya? Kan begitu. Iya. Nah, sekarang kadrun-kadrun di live chat dan di tempat-tempat ini sukanya langsung nyukurin dan lain sebagainya. Bahkan ini didapati baru saja ada artikel baru nih Pak dari Rio24.com ya. Sebentar saya bacakan. Ya. MUI itu malah mendukung tindakan Napoleon. Ya. ini kan alasannya agama loh Pak. Nah, tapi masalah di sini gini, gereja mana suaranya itu loh. Teriakan. Kalau memang MKC salah, termasuk ada kan yang menyetujui MKC ditangkap. Wah, dengan normatif. Saya nggak mau sebutkan Kak, karena banyak juga orang-orang yang kroco-kroco di bawah itu baper dan sombongnya tingkat dewa Pak. Ya. Gitu. Himbauan gereja, ayo gereja apapun juga, ayo bersuara. Ini kan himbauan, tersinggung loh Pak. Malah saya dianggap sebagai penghujat gerejanya. Itu kan aneh. Padahal ayo bersuara. Oh mesti lewat begini. Mesti. Nah itu gereja juga akhirnya sibuk dengan hierarki, sibuk dengan administrasi, sibuk dengan... Jadi betul seperti Pak Monoarfa tadi katakan ya. Monoarfa katakan tadi, pada akhirnya juga seperti orang-orang ahli-ahli Taurat. Kalau ada orang kecemplung di jurang, nunggu dulu, waduh ini hari Sabat, enggak bisa, mesti harus lewat begini-begini. Padahal orang itu harus segera ditolong, harusnya kan begitu. Siapapun juga harus bersuara. Baik, sebelum ke Pak Epikristus dan kita masuk pada bagian akhir ini ya. Ini sangat menyedihkan ya. Saya baru dapat kiriman ini dari rekan di ASKI, Rio24.com, Rio24.com. MUI mendukung penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kc. Wakil Ketua
Alasannya apa? Masalah agama itu sangat sensitif. Beliau lagi nih Pak, beliau lagi dari awal kan selalu nyinyir. Bukan hanya itu ya, waktu lalu kan juga dibahas juga di sebuah channel YouTube ya. Tetapi itu mengenai beliau dipecat dari MUI itu adalah hoax. Tetapi dari video itu menjelaskan beliau ini memang dari awal memang bahasa-bahasanya itu selalu provokatif, bahkan cenderung suka nyinyir terhadap pemerintah dan menggambarkan sebagai Islam garis keras. Dan buat saya juga malah saya sebut provokatif ya benar kan, selalu justru gini-gini bukan mengademkan, bukan apa ya, memang faktanya seperti itu, malah ngompor-ngomporin itu. Alasannya sih ya kalau memang benar menurut pandangannya ya, tetapi kan kita juga harus menjaga kesatuan gitu loh. Bukan membenarkan tindakan yang melanggar hukum, apapun alasannya. Alasannya gini, bahwa Napoleon itu bukan orang sembarangan, dan dia sangat mengerti bahwa beliau adalah seorang penegak hukum, dan seterusnya. Ini kata Anwar Abbas nih, wakil ketua. Nah, ini lagi, tapi kalau agamanya dan keimanannya dihina, diremehkan, dan direndahkan, maka sebagai manusia biasa dan sebagai manusia yang beriman, tentu batas kesabarannya, tentu ada batas kesabarannya, ya. Nah, seperti itu. Napoleon pun bertindak dengan menghajar yang bersangkutan, dan karena dia sadar tindakannya itu menyalahi hukum, maka dia pun mengatakan siap untuk menanggung. Ya iyalah. Ya pada akhirnya kan pasti harus mengatakan begitu sebagai tanda semacam seperti seorang pahlawan begitu ya. Tetapi masalahnya ya, Anwar menjelaskan, setinggi apapun jabatan seseorang dan sehebat apapun pengetahuan orang tentang hukum, kalau agama dan keyakinannya diganggu, maka yang akan berbicara selain rasio juga adalah keimanannya. Menurut Bapak gimana Pak? Jadi ini masalah keimanan. Kalau iman maka melanggar hukum, ya itu beda. Itu bicara soal rasio. Ya, gimana Pak? Harusnya kan kita ada di negara hukum ya, biarkan hukumlah yang kita kedepankan gitu kan. Hukum ya, ada hukum. Kenapa? Karena sebagai orang beragama harusnya kita bisa mengendalikan diri kita. Ya. Kita di Kristen, waduh, kekristenan itu dihujat loh. Ya, lebih lagi Pak. Waduh, lebih gila ya lagi. Kan? Yahya Waloni bilang bahwa Alkitab itu bukan fiktif tapi palsu kan. Tetapi kita yang mendengar itu hanya senyum-senyum aja. Kenapa? Karena kita sudah dewasa dalam beragama, gitu kan? Bagaimana kalau kita pakai ukuran yang sama, Pak? Ya, itu kan. Bagaimana kalau kata Anwar Abbas itu juga saya gunakan? Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa kita beragama? Beragama ini supaya kita menjadi dewasa, ya. Kita harus menjadi dewasa, bisa menerima perbedaan. Kalaupun ada orang yang berbicara begitu, ya itu menurut persepsi dia. Kalau kita main hakim sendiri ini nggak bisa. Saya kira juga Tuhan tidak menyuruh kita untuk main hakim sendiri. Ya. Apalagi kita ada di negara hukum ya, Indonesia. Biarlah hukum yang paling yang kita kedepankan, kita hormati gitu. Sekali lagi kita bukan membela perbuatannya Pak Kace gitu kan. Tetapi kita melihat dia sebagai manusia yang punya, yaitu ada hak-hak yang harus dilindungi ya. Sebagai seorang yang sudah diamankan oleh polisi dengan kasus penistaan agama, tetapi masih dalam proses, artinya ada asas praduga tak bersalah gitu. Oke, baik. Pak Api Kristus, gimana Pak menanggapi tadi MUI tadi? Maka pertanyaan saya, seandainya Pak MUI, Pak Anwar Abbas, seandainya ukuran Anda orang Kristen juga menggunakan ukuran yang sama, kira-kira bagaimana? Tapi ya orang Kristen kan ukurannya nggak begitu ya. Ukurannya adalah tetap taat pemerintah, hormati biar proses hukum. Silakan Pak. Iya, ini ukurannya itu terbalik Pak. Kalau Kristen itu ya kasih, dan kasih. Sampai dimanapun juga kasih. Nah, tadi sore juga saya baca di live chatnya Pavel Pak. Sama juga komentarnya. Ya sama dengan Anwar Abbas, senada lah, seirama lah. Begini, dimanapun juga di seluruh dunia apabila apa itu Al-Quran dan sesembahannya itu
dihina. Nah, darahnya itu halal katanya, Pak. Darahnya itu halal. Nah, kan itu hampir senada. Jadi saya jawab begini, watak, karakter, sifat seseorang itu tergantung kesembahannya. Jadi watak dan sifat itu dibentuk kepada siapa dia menyembah. Nah, gimana Pak itu? Ya kan? Jadi seseorang itu punya watak, punya karakter, itu tergantung dia menyembah siapa. Nah, kalau dia salah menyembah atau sesembahannya begitu, ya jadinya begitu Pak, wataknya itu dibentuk oleh sesembahannya. Kalau kita, sesembahan kita adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih, Bapa itu kasih. Makanya anak-anak itu kasih. Kasih itu sabar, kasih itu rendah hati. Nah, kembali menarik sekali kata Indonesia Raya tadi. Polisi alasannya itu kelalaian. Pak, itu Mabes itu sangat-sangat ketat. Pertama. Kedua, kan ada petugas piket, CCTV, semuanya lengkap, sangat-sangat terukur di sana itu. Nah, kok pas alasannya kelalaian, kemudian dengan alasan isoman 14 hari, semua tidak boleh menemuinya. Itu kan sudah di cover, itu sudah perencanaan itu. Sudah disembunyikan hal-hal ini. Nah, jangan ya ke depan ini bagaimanapun juga yang salah, yang melanggar, apalagi ini bagian penegak hukum, janganlah berhiaskan kepura-puraan lah dalam hal menangani pelanggar-pelanggar ini, apalagi Irjen, apalagi yang di kroni-kroninya itu grup-grupnya yang jadi pecundang, pengkhianat bangsa loh ini, Napoleon ini. Itu benar-benar pengkhianat bangsa loh ini. Dia sebagai penegak hukum, korupsi, ya maling itu ya kata Pak Heri tadi ya lah. Kok cuma 4 tahun? Itu apa itu? Padahal dia itu penegak hukum loh. Itu korupsi lah, maling lah, itu rampok kan itu. Itu sangat-sangat jelek. Bersyukurlah. Kita lebih tahu warnanya Anwar Abbas itu. Dia mendukung si pecundang, si koruptor ini, dibangga-banggakan. Kita semakin lebih tahu siapa warna mereka itu semuanya golongannya. Kemudian untuk gereja dan PGI akan saya bacakan di Amsal 24 ayat 11. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Jadi ayo bersuara. Jangan sampai seolah-olah gereja itu rela gitu loh. Rela, nggak peduli, karena nggak ada keuntungan. Amsal berapa tadi Pak? Maaf. Amsal? Amsal 24 ayat 11 Pak. Ya. Lanjut Pak. Amsal 24 ayat 11, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Pak Kaci itu memang untuk dibunuh, mau dibunuh itu. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan, itu sudah dilumuri tai, muka dan badannya itu sudah penghinaan paling hina itu Pak. Paling biadab itu yang melakukan, apalagi Irjen loh ini polisi, tahu hukum, tahu etika, tahu segalanya. Waduh miris sekali ini Pak. Saya sampai mikir, ini macam apa ini ya, gitu loh. Polisi tapi dia menghancurkan institusi, memalukan Indonesia atas nama polisi juga ini. Internasional ini sudah Pak, internasional ini. Kasusnya ini internasional loh, malu ini. Sangat-sangat malu. Harus jangan berhiaskan kepura-puraan dalam menangani ini. Ya, terima kasih, itu aja dulu Pak. Ya. Tuhan memberkati. Betul. Jadi begini saudara-saudara sekalian ya, orang Kristen dan gereja jangan bersembunyi di balik kata doa dan biarkanlah Tuhan yang bekerja. Itu betul. Tetapi ingat tadi Amsal 24 ayat 11 tadi. Artinya ada bagian yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Soal berhasil atau tidak, yaitu urusan belakang. Karena kita lakukan semuanya itu kan terukur ya. Seperti Irjen Pol tadi juga mengatakan pemukulannya terukur. Tetapi yang kita lakukan ini juga terukur. Artinya yang kita lakukan ini juga dalam rangka kasih. Kasih itu bukan berarti membiarkan saja. Yesus juga ada teguran, Yesus juga ada kecaman, kayak gitu. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita mau dipersekusi langsung, ya sudah ini leher saya, ini kepala saya. Enggak begitu. Kalau kita bisa menghindar. Dan kalau kita bisa menjelaskan duduk perkaranya, kenapa tidak? Loh, di Alkitab itu bukan berarti diam-diam saja. Ada juga apologetika. Yesus juga bertanya jawab.
Tetapi ketika pada masanya diam ya memang diam. Tetapi ketika waktunya jawab, ya, nabi-nabi dan rasul-rasul itu juga bertanya jawab. Dan Rasul Paulus ketika ditangkap tanpa diadili dulu, dia juga protes bahwa aku ini orang Rom juga. Pada akhirnya ketakutan juga. Jadi ada hal yang harus ditegakkan seperti itu, ya saudara. Jadi luar biasa Pak Api Kristus, saya setuju sekali ya, Amsal 24 ayat 11, bebaskan mereka, bebaskan MKC yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung untuk pemancingan. Artinya yang akan dibunuh terutama dengan ketidakadilan. Seperti itu. Ada wahyu ilahi, shalom wahyu ilahi. Ya, shalom Pak, selamat malam semuanya. Malam. Bagaimana Pak? Bapak tentu sudah mengikuti ya Pak yang kita bahas hari ini nih Pak. MKC itu bongkok Pak, dihajar oleh si Napoleon yang irjen tapi mainannya tai Pak. Ya, di mana? Tapi sisi lain di mana suara gereja Pak? Sementara menurut pihak Islam sendiri bahwa malah dipuji sebagai manusia pilihan Tuhan. Malah baru saja saya baca artikel tadi ya, bahwa MUI itu malah mendukung wakil ketuanya lagi Pak, yang bahasanya mendukung. Intinya si Irjen Pol ini tahu hukum, tetapi kalau masalah agama dihina itu bicara soal rasio dan lain sebagainya. Jadi artinya berarti agama ini boleh melanggar hukum kalau imannya dihina gitu. Silakan Pak Wahyu. Ya, tadi saya diskusi di channel-channel Muslim, ya memang ada juga yang tidak setuju apa yang dilakukan oleh Pak NB ini, kan begitu Pak Napoleon ini ya. Dan tadi juga saya sampaikan ya, Pak NB ini seorang perwira, seorang jenderal ya, tentunya apalagi dia seorang polisi memiliki teknik bela diri ya. Pukulan itu seorang yang memiliki ilmu bela diri, apalagi yang setingkat Pak NB ini, Pak Napoleon ini, itu sangat mengerikan ya, karena saya juga seorang instruktur, saya melatih Polsek, Polres ya, orang-orang yang mau masuk tentara di Dalmas, kalau di di kepolisian itu saya bisa caranya memukul di luarnya itu kelihatan kecil tapi di dalamnya rusak, itu bisa Pak, itu karena ada tekniknya Pak ya, betul. Ya, ada tekniknya. Jadi Pak, saya bisa maaf Pak, malah bahaya yang benda tumpul itu bahaya juga loh Pak. Kan pukulan ini kan tumpul Pak, tetapi itu dalam itu Pak, apalagi dirusuk. Betul Pak. Silakan. Iya, kalau orang yang memukul itu orang awam, ya orang awam itu beda Pak lebamnya. Ya lukanya hanya di luar Pak. Tetapi kalau orang yang memiliki kemampuan bela diri, ya saya yakin Pak Napoleon itu orang memiliki bukan hanya badannya besar ya, tetapi juga memiliki teknik bela diri. Itu justru gini Pak, pukulannya kayaknya nggak terlihat ya, tapi dalamnya rusak. Nah, apalagi kalau luarnya itu semakin lebar, berarti luka di dalam itu bisa lebih berbahaya ya, menurut kemampuan yang pernah saya pelajari ya. Makanya dulu kalau saya ribut berkelahi itu rata-rata luka di luarnya itu sedikit tapi opnam gitu loh Pak. Karena apa? Muntah darah umpamanya kan seperti itu Pak. Ya, jadi itu. Terus kemudian memang banyak sekali yang mendukung ya, terutama tadi juga saya dapat informasi dari teman-teman di channel saya lupa, itu dari NU juga mengutuk keras kan gitu. Karena Islam tidak, ajaran Islam yang sesungguhnya tidak seperti itu kan begitu. Makanya saya juga memiliki teman dari Makassar, ya saya sebut saja namanya Ustadz Alwan. Saya di Japri ya, kita bicara di backstage ya. Memang itu menjadi tanggung jawab kita bersama Pak Wahyu, bahwa di Kristen juga ada yang
maunya enak-enak sendiri kan gitu, seperti Pak Ikim sampaikan tadi, di mana grade PGI kan begitu ya. Juga di Muslim ada yang seperti itu berbicara permasalahan yang harus kita masing-masing setiap umat beragama harus kita atasi. Jadi memang lebih berbicara kepada kebangsaan ya. Memang sekarang situasinya lagi panas Pak Ikim, Pak Jenderal, tetapi saya tidak akan terpancing panas terus, tetapi saya berusaha mendinginkan ya di HMC, di yang lain kan gitu, di ISDN ataupun di mana, itu saya selalu ya udah, kita yang sudah terjadi itu sudah ditangani oleh para penegak hukum, tetapi yuk kita cool down-kan lah gitu ya. Jadi memang peran dari gereja ini yang selalu tadi juga saat teriak keras juga ya, di mana ya mereka yang megajat, pendeta-pendeta yang besar ya. Betul. Ya, kita ya kalau bisa mendukung secara pendanaan biaya ini ya puji Tuhan, minimal dia Pak Kacik jangan berjalan sendiri, Pak. Ya. Apapun Pak Kacik mungkin dianggap salah, ya tentunya itu juga tidak boleh dilepas begitu saja. Orang-orang yang mengakunya hebat menjadi pendeta-pendeta top nomor 1 tentunya paling tidak muncul ya. Bentuk dukungan dan bentuk cara pengajaran yang baik itu seperti apa kan begitu. Nah ini juga tadi menjadi keprihatinan saya. Kadang-kadang saya juga gedek Pak Heri ya. Ini pada kemana kan begitu ya. Ini ya sekali mungkin bukan satu kelompoknya, tetapi satu yang dibicarakan bahwa ini adalah anak bangsa, ada ketidakadilan, ada sesuatu yang memang harus kita selesaikan bersama begitu Pak Heri. Sementara itu dulu Pak Heri. Setuju Pak, luar biasa. Baik, kembali ke Pak Rusli, silakan. Jadi seharusnya ketika Pak Kacik itu ditangkap ya dan sudah berada di tangan kepolisian, gereja itu harus berperan aktif ya. Apa yang diperlukan seorang yang sudah ditangkap? Ya ada seorang yang mendampingi secara hukum. Alangkah bijak gereja menghadirkan itu. Misalnya ada gereja yang punya lembaga hukum ya, lembaga bantuan hukum. Nah, silakan mengutus sebagai pendampingan gitu kan. Karena sekali lagi bukan membela dia punya perbuatan, tetapi hak-haknya gitu kan. Ya, ada hak-haknya gitu yang perlu kita perhatikan. Nah, harusnya gereja itu memberikan pendampingan sebagai bantuan hukum kepada Pak Kacik. Kalau ini tidak dilakukan, nah bisa-bisa dalam pemeriksaan itu kan tidak fair nanti ya. Saya sudah rasakan juga waktu saya juga agak terlambat penasihat hukum. Nah, penasihat hukum itu kan saya peristiwanya di Poso. Lalu penasihat hukum itu diupayakan oleh Gemim dan UKIT. Nah, itu proses dan itu biaya cukup mahal karena setiap kali datang sidang ya, karena beliau nanti sidang baru datang. Ya, itu harus terbang, selesai sidang langsung balik lagi. Dia nggak berani tinggal lama-lama di lokasi gitu. Nah, jadi itu saya melihat nggak ada gitu loh. Bahwa ini sekali lagi saya tekankan bahwa ketika dia ditangkap dan dikenakan pasal, diduga dengan pasal 156A itu ya, ada celah yaitu bisa dia dibebaskan karena ada cara itu lagi, persuasi, peringatan gitu. Nah mungkin gereja bersuara gitu kan, sebagai penjamin bahwa kami berjanji akan menjamin untuk dia tidak berbuat lagi gitu kan. Nah jadi ada pembinaan ini, tapi gereja kayaknya pembiaran dan menuju ke pembinasaan gitu kan. Dan tak peduli gitu loh Pak. Nggak peduli gitu, padahal gereja kan bisa, dia punya duit ya. Banyak gereja kan banyak duit. Ya atas nama gereja gitu kan, organisasi gereja. Nah kalau kita lihat sampai hari ini kan penasihat hukum itu kan hanya per orang yang mengupayakan. Ya per orang mengupayakan ya, lagi-lagi nanti ada unsur pemanfaatan di sana ya. Apalagi sekarang ada beberapa orang yang mengatasnamakan pribadi menggalang dana gitu kan. Ini juga harus harus diantisipasi gitu kan. Iya betul, dirapikan. Ya harus dirapikan gitu. Ya saudara,
menyinggung soal penggalangan dana. ASKRI itu di bawah Yayasan BMT ya, saudara ya, di bawah Yayasan Bina Misi Terpadu. Nanti dari awal ada yang ngejar-ngejar, Pak kok nggak open donasi, yang sana sudah, saya bilang nanti dulu. Saya begitu, jangan euforia dulu, betul ya, jangan euforia dulu. Waktu itu rekeningnya belum selesai, jadi saya tahan dulu. Tapi sudah ada yang mendesak, lalu saya kasih kode, dan ini ide untuk saudara-saudara sekalian ya, supaya nggak campur aduk dan tidak menimbulkan pertanyaan. Ngelapor tuh gampang kok, ngelaporin bertanggung jawab gampang. Waktu itu kan saya bilang, yang ngirim silahkan di belakangnya dikasih angka 5. Terserah saudara ya, pokoknya kalau untuk MKC, pokoknya misalkan 30 juta, nanti belakangnya 5, 30 juta, terus belakangnya 5, atau 1 juta 5, begitu. Ya, jadi nolnya 5, lalu belakangnya ada 5. Itu berarti ada untuk dia. Kode gitu, ada kode ya. Jadi gitu kode. Pak, gampang dari manapun. Oh ini untuk beliau, langsung kirim. Kita nggak usah numpuk-numpuk, nggak usah. Godaan itu setan lewat banyak. Betul, dan ASKRI kan bukan pribadi ya, itu yayasan. Bukan, ya. Yayasan, dan akhirnya pakai nama yayasan Pak. Jadi nanti ada rekeningnya, rekening Yayasan Bina Misi Terpadu. Saya belum open donasi ya. Nanti ketika udah clear betul semuanya clear, kenapa? Masalah MKC itu bukan sekarang, masih panjang loh. Masih panjang. Terpenting lagi itu bukan waktu sidangnya nanti menurut saya sih sesudah itu, apalagi kalau dia dijebloskan di penjara, nah itu bagaimana? Jangan sampai nanti kejadian-kejadian seperti yang lain-lain, mungkin Pak Monwarfa juga ya, masih penting sinode menolong. Tetapi banyak juga euforia setelah itu ketika di penjara, banyak loh yang seperti itu merasa ditinggalkan, selesai. Padahal masih panjang. Begitu, seperti berjuang sendiri, itu harus kita dampingi terus, dan kita sekarang harus terstruktur dengan baik, dan doakan ASKRI akan segera mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, sehingga kita ndak carut marut seperti ini, ndak tiba masa tiba akal gitu loh. Maka ya ini suatu pembelajaran yang baik, sudah dipersiapkan. Nanti setiap provinsi itu akan ada perwakilannya. Wah luar biasa apa yang dilakukan oleh ASKRI, di dalamnya ada Pak Surusli juga, Pak Api dan Pak Wahyu, juga Pak Indonesia Raya tadi. Nah itu perlu pendanaan, dan pelaporan tuh gampang kok ya. Nah soalnya apa? Kita nggak bisa nunggu gereja, betul nggak Pak Rusli, Pak Wahyu? Kita nggak bisa nunggu gereja. Sisi lain, saya juga tidak dalam hal ini bukan menyerang gereja, walaupun mereka pantas sekali untuk diobok-obok dalam arti diingatkan gitu loh. Karena menggemaskan memang. Loh, screen apa itu Pak, LED di belakang itu gereja besar itu bunyinya minimal 500 juta loh. Ada yang miliar loh Pak. Hanya dipakai untuk ibadah saja. Itu bisa beli. Operasionalnya. Mungkin dananya habis setelah waktu pandemi ini Pak. Jadi pandemi selesai. Tapi ya masih ada yang passive income loh Pak. Intinya begini loh, jangan lupa bagian ini. Jadi kita semuanya harus lakukan. Jadi sabar saja saudara, saya harus kompak dengan rekan-rekan, nanti open donasi, nanti khusus kami dari belakangnya 5, selesai terkumpul langsung cepat sampai yang penerimaannya itu jelas gitu. Jadi kita lakukan itu, dan ingat ini long term. Dan Pak KC itu baru momentum kegerakan kita, masih ada yang lain yang perlu ditolong seperti itu. Dan gereja, ayo ambil bagian dari sini ya. Dan ini satu pelajaran yang baik. Memang banyak hal yang perlu kita pelajari dari kasus Pak KC ini ya. Betul ya. Ini contoh yang baik. Kalau saya saya selalu ketika orang yang saya baptis, saya arahkan dia ya. Kalau Anda mau bersaksi, pertama perhatikan rambu-rambu hukum. Ya, saya selalu bilang, cukup saya mengalami, Anda nggak usah gitu loh. Cukup saya mengalami peristiwa itu, kalian jangan. Makanya kalian silakan berkesaksian, tapi perhatikan rambu-rambu hukum. Ada hal-hal yang sensitif yang tidak boleh kita sampaikan di ruang publik, ya ruang terbuka. Ya kan? Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi mana yang sensitif? Setiap agama punya bagian-bagian yang sangat sensitif kalau kita sentuh di situ.
Nah, itu hanya bisa di ruang akademik gitu loh. Ruang akademik yang demi kepentingan perbandingan agama, ilmu perbandingan agama. Tapi kalau di teologi kan nggak ada itu ya. Di teologi tidak ada ilmu perbandingan agama, tapi kita belajar agama-agama. Kita belajar agama-agama, tetapi tidak melihat dengan kacamata kita. Kita tidak boleh melihat agama orang lain dengan kacamata kita, nggak bisa. Itu namanya tidak objektif. Ya, kita harus melihat dari kacamata dia, gitu, supaya betul-betul kita diperlengkapi. Apalagi saya di Fakultas Teologi jurusan filsafat agama ya. Ya, kita belajar antropologi agama, ya, sosiologi agama, psikologi agama pun dipelajari gitu. Ya. Ada hal-hal yang sensitif, ada hal-hal yang bisa, ada yang tidak. Makanya coba perhatikan flashback. Saya berapa kali kan live sama Pak Ikim, ya kan? Ada hal-hal yang sensitif ditanyakan kepada saya. Saya bilang bahwa di sini saya tidak bisa berkomentar di sini. Karena ini bukan tempatnya gitu loh. Kalau itu di ruang akademik mungkin kita bisa sampaikan ya dalam rangka untuk kita bisa mengenal agama orang lain gitu. Jadi perlu juga banyak hal yang perlu kita pelajari ya supaya kita hidup berdampingan secara damai di Indonesia ini bisa terjadi. Gitu kan? Ya karena kita, Pak Rusli kan pengalaman di situ ya, pernah ngalamin. Supaya dalam berkesaksian kita tidak menyakiti, kita tidak menyerang, ya, nggak ada gunanya juga, ya kan, nggak ada gunanya bagi saya. Yang ada juga dendam, ya. Padahal kita harus hidup berdampingan secara damai. Kejarlah perdamaian itu. Sekiranya itu dari kamu, ya, kita harus mengejar itu. Ya, betul. Baik. Ya, silakan Pak Ayu. Tadi juga saya sudah di HMC yang biasanya memberikan konten-konten yang aneh-aneh. Tadi juga sudah saya sampaikan, teman-teman, ya, ayo kita berdebat. Aneh-anehnya gimana? Silakan. Iya. Ayo kita berdiskusi, ya, berdiskusi dengan agama, saling bertanya, oke, ya. Tadi juga ada evangelis yang terhormat Yonatan Nandar, kan gitu loh. Ya. Ya, saya katakan begini ya, kalau Anda mau bertanya, mau berdiskusi, harus menggunakan Alkitab yang orang Kristen pakai, ya, yang diakui di Indonesia, yaitu LAI, kan gitu. Jangan menggunakan kitab Barnabas, kan begitu. Jadi harus benar-benar Anda menghargai kita juga. Saya pun dalam berdiskusi, meskipun saya juga membaca kitabnya orang Ahmadiyah, Tazkirah, saya tidak menggunakan itu. Saya menggunakan hadis dan Quran yang sesuai umat Islam ini pakai. Nah, ketika di situ ada sesuatu yang harus kita diskusikan meskipun agak keras, kita menggunakan kitab-kitab yang benar. Nah, oleh karena itu, maka kedamaian itu ada, kan gitu. Nah, sebenarnya begini, Pak Igairi dan Pak Pastor Rusli, ya. Teman-teman dari Muslim itu sebenarnya sudah mengakui bahwa Isa atau Yesus itu adalah Nabi dan Rasul. Itu kan salah satu gelar yang Tuhan yang dimiliki oleh Yesus. Dia disebut imam, dia sebut penasehat dan macam-macam. Untuk mengakui dia sebagai Tuhan kan belum, kan begitu. Nah, inilah tugas kita, menuntun pelan-pelan supaya mereka mengenal, karena juga di beberapa ayat di Al-Quran juga menegaskan, kan begitu. Nah, ini yang harus kita sampaikan perlahan, kan gitu. Makanya tadi sudah saya tegur juga, saya nasihati, ayo kita berdiskusi menggunakan kitab-kitab yang masing-masing kita pegang dan kita yakini. Itulah cara kita menghindari, yaitu saling lapor, saling mengejek, saling menghina. Karena menggunakan kitab palsu pasti saling mengejek. Tapi kalau menggunakan kitab yang kita pakai tidak akan saling mengejek karena sumbernya sama kok. Ya, sumbernya adalah Allah Ibrahim, kan gitu. Abraham, kan begitu.
Itu saja yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Eri, Pak Pastor Ya, Rusli. walaupun itu tidak semudah membalikkan tangan ya Pak ya, karena Betul. mereka kan sejak kecil memang udah didoktrin bahwa Betul. Kristen itu kafir, Ya. Allahnya 3, bahkan mati disalib dan lain sebagainya. Itu sejak saya ngalami persekusi Pak, saya juga ngalami. Tidak mudah, memang perlu jangan lupa Roh Kudus gitu ya Pak Wahyu ya. Jadi Bagian kita Pak jelas. Eri, Betul, Ya, betul silakan. Pak Eri. Pak Heri dan Pak Wahyu, kalau hari Ya. ini ketuhanan Yesus itu masih diragukan ya, dan orang itu tidak mengenal Yesus dengan baik, jangankan hari ini ya, jangankan sesudah Adam ratus tahun ya. Di zaman Yesus para murid juga masih agak Ragu-ragu ya. ragu-ragu. Karena itu Yesus bawa mereka ke Kaisarea Filipi ya, di Matius pasal 16. Karena terakumulasi dari beberapa peristiwa yang Yesus melihat bahwa mereka itu belum mengenal aku secara baik. Maka Yesus membawa mereka ke Kaisarea Filipi, lalu di sanalah Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Ya kan? Siapakah anak manusia? Dia belum mengatakan aku. Siapakah anak manusia itu? Kata orang, ya kan? Nah, kemudian mereka terjebak dengan apa? Dengan ya pendapat orang. Oh, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia atau bahkan salah satu dari para nabi, ya. Sampai di situ aja. Jadi para murid hanya melihat sebatas nabi. Ya. Tapi Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu?" Ya kan? Itu kan orang, tetapi apa katamu? Jadi itu lebih ke arah pribadi. Apa katamu? Nah, saya bisa membayangkan waktu itu mereka itu terdiam. Dan mungkin mereka saling melotot ya. Ya, melihat siapa ya. Tapi kemudian Petrus di ayat selanjutnya Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, tapi Yesus berkata, bukan engkau yang mengatakan itu, bukan manusia yang menyatakan itu, tapi Bapakku yang di surga. Jadi ilham, ya. Maka itu kita ke dalam berkesaksian, dalam berpenginjilan, kita hanya menyampaikan loh, ya, bahwa orang itu menerima, melihat Yesus tidak seperti orang banyak, tetapi dia melihat bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sebuah keputusan pribadi yang bukan wilayah kita, itu adalah wilayah Roh Kudus. Ya. Itu kan? Oke. Yesus kan bilang bahwa bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga. Tapi bagaimanapun juga, ya jadi saya bilang itu bukan hasil pemikiran seorang Petrus atau keputusan atau kesimpulan berdasarkan pengalaman empiris ya bersama Yesus. Tapi itu memang ilham sehingga Yesus memberikan apresiasi. Tapi lepas daripada itu ilham, karena itu keluar dari mulut Petrus, ya Tuhan Yesus memberikan apresiasi. Berbahagialah engkau. Lalu kemudian kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi dari pengakuan itu. Jadi betul Pak Wahyu Ilahi, kita hanya menyampaikan. Kita hanya harus menyampaikan. Makanya saya nggak mau debat. Ya. Lebih baik kita kalau kita menamakan diri sebagai apologet, kita harus lebih meluruskan kesalahpahaman ya. Karena mereka melihat dari kacamata mereka, oh tidak begitu dong. Misalnya Allah itu 3 loh. Kita orang Kristen tidak seprimitif yang seperti Anda bayangkan. Bahwa kami percaya Allah ada 3. Ya kan? Nah jadi bukan begitu. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu kemudian kalau Allah itu beranak, siapa bidannya lah. Ya. Kan paling muter-muternya cuma di situ-situ aja terus. Iya kan? Itu tangga juga beranak lah. Kalau tangga beranak, siapa bidannya? Ada anak Surabaya. Ya ada anak Manado, kalau Manado beranak siapa bidannya kan? Ya ini kan permainan logika gitu kan. Jadi inilah mari ya sebagai orang beragama kita harus saling memahami, saling mengerti. Itu lebih baik menurut saya gitu kan. Ya, bahwa orang itu percaya atau tidak, ya itu bukan wilayah kita, itu wilayah Tuhan. Sama dengan saya. Siapa yang berani memaksakan kepada saya bahwa saya harus jadi Kristen? Kalau nggak Kristen, kamu akan masuk neraka loh. Ini bisa, ini namanya cari gara-gara ini ya. Itu. Oke, baik. Tidak terasa kita udah hampir 2 jam ini. Akhir ini ada Pak Ari Tonang. Setelah itu kita closing. Silakan Pak Ari Tonang. Salam Pak Heri. Salam. Apa kabar? Salam Pak Rusli.
Shalom, Pak. Salam Pak Wahyu Ilahi. Ya, Luar biasa ya. shalom Pak Ritonang. Iya, tadi saya ngintip Hmm. juga Pak Wahyu Ilahi, channelnya siapa sih MKJ itu? HMC, Iya. HMC. Iya, HMC itu tadi kan jumpa sama si Ryan tentara Penipu itu udah pensiun itu Pak. Jangan percaya, saya tahu udah pernah saya komunikasi sama dia. Dia pensiun tahun 2019. Dia menyatakan tadi 2018 di Dirian Jaya. Dan juga dia menyatakan Dirian Jaya itu jalan 270 kilo. Tidak ada, belum ada di sana. Saya sudah 3 kali ke sana. Paling jauh di sana jalan 31 kilo. Belum sampai 50 kilo. Itu penipu itu Pak. Kalau jumpa sama saya nggak berani tuh. Pernah aku kejar dia tuh di channel Syaditya. Dan juga dia menyatakan tadi supaya apa Pak Wahyu Ilahi menasihati apa satu iman. Coba kalau saya jawab langsung, lihat dulu. Kau dulu nasihati dulu apa kawan-kawan gitu yang begitu banyak. Kalau sama saya nggak berani tuh. Diskusi udah 2 kali lari dia itu sama saya karena aku tanya kau luting berapa, pangkat mau apa, pangkat dia serma itu pangkatnya. Aku bilang gini, dia tahun 90 kan bintara, dia kan dari Tamtama itu. Kau 97 kau masih serda kau, aku udah serma ya. Bilang sama dia, kau masih adikku jauh kau. Aku bilang gitu, gak berani dia ngomong dia. Itu tentang saya sama siapa, si Ryan itu. Itu udah pensiun itu, pembohong itu, pembohong. Mau dengar di sini bantah. Kapan jumpa sama saya silahkan. Udah pernah aku jumpa itu Pak ke Jakarta, aku tanya, dari mana kita Jakarta? Ya, besok saya sampaikan salam dari Pak Aritonang gitu ya. Iya, sampaikan. Nah, karena aku bilang gini sama dia hari itu, kau di mana? Di Jakarta. Jakarta mana? Ayo jumpa kita berdua. Kita diskusi masalah agama. Tapi kalau masalah agama, saya dari Alkitab ya menjawab, kau jawab dari Al-Quran. Gue bilang gitu sama dia. Gak berani dia. Ya karena saya tahu kualitasnya dia seperti apa, tahu aku. Apa otaknya sampai di mana. Dia serma itu, udah pensiun itu, udah nggak dinas lagi tuh. Tapi bertingkat pembohong. Tadi kan mau masuk saya, tapi kan dinaikkan si HMC itu kan naikkan saya. Dia nggak berani sama saya si HMC ini. Karena dulu kan pernah aku melawan mereka semua di situ. Iya. Baik. Ini Pak, ini Pak, Ya. apa? Saya ngomong dulu tentang Pak Kate ya. Pak Kate kan tadi kan dibilang apa namanya bengkak bongkok ya. Itu ya saya memang sangat prihatin Pak. Saya nangis Pak. Saya dengarkan ceritanya Pak Kate seperti itu ya, karena saya pendukung Pak Kate. Tiap Pak Kate live kan ya saya sampai dibilang penghujat apa Islam di channel-channel lain, karena saya kan tiap hari masuk sama Pak Kate. Ya saya profil saya ini terus nggak pernah berubah. Gitu Pak. Dan juga saya menyatakan si Napoleon itu bukan irjen itu Pak. Tidak ada tahanan pakai irjen. Karena saya juga pernah juga menjaga tahanan RTM, namanya kolonel ya letkol. Kalau sudah masuk napi itu panggilannya napi Agus, contoh namanya Agus. Tidak ada namanya apalagi situ pangkat itu Pak. Kalau saya salah koreksi, tapi iya Pak, tapi itu peraturan dunia Pak, sama Indonesia dunia tidak ada namanya pangkat dipanggil kalau sudah kasus, apalagi dia di penjara Pak ya, dan napi. Tapi kalau napi Napoleon saya setuju. Saya berani menyatakan ini, mau diusut saya silahkan. Orang itu kan hukum. Dan juga itu kan peraturan Pak. Namanya napi itu nggak punya pangkat Pak, di bawah Prada, maaf cakap ya Pak ya, nggak ada pangkat itu. Loh iya Pak, di polisi TNI sama Pak. Nah, gitu Pak ya. Itu dulu tentang situ Pak ya. Iya saya sangat sakit hati kali dengarkan di Napoleon ini, sampai ku ajak berhantam dia itu sama dia. Yuk main kita, aku bilang gitu 1 lawan 1, siapa yang kalah ya. Iya karena dia Pak menyerang orang yang Pak, yang lemah, yang cacat, Betul. Diserangnya. Coba aku dulu dilawan, kujumpain di mana main one day one Pak, saya berani. Dua dia sama Yahya Oloni saya berani nantang. Dua mereka, aku sendiri. Saya bukan omong kosong ini Pak, ini tangan kosong saya berani. Karena apa? Mereka ini ya jangan sistemnya gerombolan. Kalau mau berani ya one day one gitu. Jangan satu orang yang orang cacat, pincang dikeroyok orang banyak. Iya Pak. Dan juga saya Pak menyatakan di sini biar dengar pemerintah itu namanya kasus Muhammad Kaceh, piket wajib terlibat Pak. Saya pernah jaga tahanan Pak ya di Kodam, di RTM. Karena kunci tahanan itu yang memegang kunci adalah piket, dan juga ada apa-apa. Contoh kalau piket mati, yang jaga dipecat. Kalau yang jaga, kalau yang ya tahanan itu lari, wajib yang piket itu masuk tahanan gantinya sebelum dapat. Itu peraturannya. Kalau sebab mati dia dipecat, yang jaga tahanan ini. Itu piket Pak. Makanya saya bersuara piket supaya diusut tuntas. Karena piket tahanan itu kan ada Pak. Saya menyarankan sama pemerintah supaya dengarkan omongan saya ini, karena saya menyatakan ini saya menuntut keadilan Pak. Itu aja Pak. Saya menuntut keadilan supaya ditangani sedil-sedilnya. Terima kasih Pak. Baik. Oke, itulah hati juga dari background militer ya Pak
Wahyu dan Pak Rusli. Oke, kita tidak rasa udah hampir 2 jam, kita pada closing statement. Pak Wahyu Ilahi dulu, penutup Pak Rusli. Silakan Pak Wahyu. Iya, siap. Ya, kita prihatin dan kita mendukung terus Pak KC di dalam doa, karena di dalam perkara kita tidak bisa karena itu bukan ranah kita. Jadi dukungan kita baik dengan doa ataupun nanti jika dari ASKRI penggalian dana untuk kelanjutannya, karena perjalanan masih panjang, tentunya saya serukan untuk kita sama-sama berjuang ya, bukan membela, tetapi kita berbicara keadilan, berbicara kehidupan seseorang yang memang itu tugas dari siapapun, tidak berbicara agama. Dan juga saya berharap ke umat-umat muslim yang mau berdiskusi dengan saya, mau Pak Manajem Ali, mau Pak Samudra yang lulusan dari Vatikan, kalau saya lulusan dari Pacitan saja Pak. Oke, saya mau Pak Nandar, mau Pak siapa itu, Kainama, ayo diskusi dengan Pak Wahyu dengan baik ya, kita temukan jalan keluar supaya kita tidak saling menghujat ya. Tentunya harus menggunakan kitab yang masing-masing kita yakini, jangan menggunakan kitab abal-abal. Itu saja, damai selalu untuk Indonesia, sehat Pak Ikim, Pak Rusli, Pak siapa itu? Ari Tonang. Tuhan memberkati. Selamat malam. Baik, Pak Rusli, silakan Pak Rusli. Oke. Apa harapannya kembali ke ini ya? Apa harapannya untuk Indonesia dan gereja ini khususnya? Ya, ketika Pak KC ditangkap polisi, apakah itu menyerahkan diri? Waktu masuk di Mabes itu dengan mantap dia berkata, salam sadar gitu kan. Artinya bahwa dia sadar penuh, secara penuh apa yang dia lakukan ya, mengenai konsekuensi dan seterusnya. Sehingga saya itu yakin bahwa Pak KC itu memang udah siap gitu. Dia siap luar dalam ya. Tetapi ketika mendengar beliau dianiaya, nah ini saya menjadi apa ya? Menjadi gelisah gitu kan. Karena dari awal saya menduga bahwa tidak mungkin dianiaya oleh polisi, nggak mungkin. Ini pasti sesama tahanan ya, sebagai sebuah perkenalan gitu kan. Waktu masuk itu memang ada perkenalan itu. Nah, jadi saya bilang ya mungkin ini adalah sebuah perkenalan. Tetapi belakangan ini ternyata yang menganiaya adalah seorang irjen ya. Wah, ini perlu tanda tanya. Dan sudah babak belur seperti itu ya, kita mantan Pak, mantan irjen. Ya, mantan ya. Jadi kita prihatin. Nah, yang lebih memprihatinkan, kok sampai penganiayaan itu sudah disebarkan sampai dunia berbicara, tetapi kok gereja tidak pernah mengeluarkan statement prihatin gitu kan. Nggak usah jauh-jauh kami prihatin ya. Kami serahkan Pak KC diproses secara hukum gitu kan. Dan nanti pengadilan yang akan memutuskan dia bersalah atau tidak, dibebaskan atau dipenjara. Tetapi kalau dipukul begini ya kami prihatin saja gitu loh. Ngomong aja prihatin aja gitu. Atas nama gereja ya, lembaga gereja mana, sinode mana, prihatin aja gitu kan. Ya, nggak ada sama sekali ya. Jadi nggak peduli ya, mengucapkan kata prihatin aja enggan, apalagi menyediakan pendampingan hukum gitu kan. Ya, membayar atau menyewa jasa seorang lawyer gitu. Waduh, kasihan gitu Pak KC kan. Bahwa dia bersalah iya gitu loh. Iya kan? Iya bersalah oke. Kan nanti akan dibuktikan dalam pengadilan unsur-unsur yang dituduhkan itu terbukti apa enggak gitu kan. Nah, jadi kita serahkan aja, kita hormati. Nah, artinya pemukulan, penganiayaan terhadap orang-orang di dalam itu tidak bisa dibenarkan. Dan sangat disayangkan gereja tidak bersuara. Ya kan? Dan saya berharap Pak KC tetap kuat, tetap tegar pada keputusan. Ya kuncinya sabar, mengampuni. Tuhan pulihkan. Tuhan akan beri umur panjang kepada Pak KC. Manusia boleh mereka-reka yang jahat Pak KC.
tetapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik bagi kita. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara, ini ada satu kabar yang menarik ya. Saya dapat kabar dari IKIM Eropa, dan masalah MKC ini juga sudah mulai menasional. Nah, malam hari ini sudah terbit di selain jangan lupa ya, klik like juga ini Facebooknya Alitea. Dia yang sudah memberitakan ini ini koran yang berafiliasi dengan Katolik dan terbesar kedua setelah Vatikan ya. Jangan lupa diklik like, saya sudah. Kemudian juga habis ya. Ini apa yang tadi saya sebutkan tadi ya, dari UK. Ini dia Union of Catholic Asian News. Ini cukup besar se-ASEAN ya. Ini juga milik Katolik juga yang cukup besar yang sudah memberitakan MKC. Ya, luar biasa. Nah, saat ini saya ajak juga jangan lupa mendukung petisi MKC. Petisi MKC ini saya selalu mengingatkan memang tidak bisa intervensi ke hukumnya, tapi bisa menjadi referensi gitu ya. Ini luar biasa. Kita cek saat ini petisinya. Nah, ini sudah hampir penuh, saudara. Sudah 23.027 yang menandatangani petisi. Kita hampir capai 25.000 penandatangannya. Ya, intinya adalah bebaskan MKC, tuntaskan dulu masalah Yahya Waloni, juga termasuk UAS ya, juga oknum-oknum Muslim penebar hate speech. Kalau bicara tentang Pak Anwar Abbas yang terhormat, kalau ukuran Anda yang Anda pakai juga digunakan sama oleh kami, waduh, ini rusaklah negara kita ini. Jadi jangan menggunakan narasi-narasi framing-framing seperti itu, Pak. Ya, biar bagaimanapun juga, seperti yang saya katakan sebelumnya, saudara, setiap aparat negara, termasuk saya ketika berbicara tentang NKRI, maka agama pertama adalah konstitusi dan hukum yang berlaku. Nah, mengenai agama itu urusan pribadi yang harus tunduk terhadap konstitusi. Harusnya begini, kalau tidak, waduh, itu bisa rusak, saudara ya. Intinya seperti itu ya, saudara. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik. Kami berdoa untuk Pak MKC, kuatkan, teguhkan, pulihkan secepatnya Tuhan untuk luka-lukanya. Kami berdoa untuk Napoleon Bonaparte supaya Engkau tangkap dari Saulus menjadi Paulus, bahkan minta kasih karunia-Mu sebelum terlambat supaya anakmu ini bertobat, terima Engkau. Jikalau tidak, biarlah hukuman ilahi itu adalah hakmu, kami serahkan kepada-Mu saja. Sekarang institusi negara ini Tuhan, mohon keadilan-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan supaya tidak diam, tidak ketakutan, tetapi berani, bukan melawan, bukan menabuh genderang perang, tetapi menegakkan keadilan. Minimal bersuara, ada himbauan dari sinode gereja apapun Tuhan, supaya kami tidak bersembunyi di balik kata doa, tetapi kami berani lakukan sesuatu yang benar. Dalam nama Yesus, berkati Pak Rusli, Pak Ritona, Pak Wahyu, semua yang terlibat, dan semua yang menonton video ini, termasuk channel-channel yang menyiarkan, diberkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab. Sophie is the best way. Dan juga bersama ASKI, Asosiasi Kristober Indonesia, yang memiliki divisi khusus, yaitu ASKRI News. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak.